rahmatullahi ta'ala alaihi wa nafa'na bi'ulumihi wa najjana bi asrarihi wa bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Hikmah yang ke-191. Rubama istahya al-arifu ay yarfa'a hajatahu ila maulahu iktifaan bimasyiatihi. Terkadang merasa malu al-arifu, orang yang min ahlil ma'rifatillah, ayarfa'a hajatahu, malu mengajukan kepentingannya, keperluannya ila maulah, kepada Allah. Kenapa? Iktifaan, dengan merasa cukup, ridho bimasyiatihi, dengan kehendaknya Allah. Contohnya yang mudah, kita biasanya misalkan menyewakan motor atau mobil sesama teman kita. Karena teman kita teman dekat gitu, biasa bermuamalah. Berapa harganya? Kan kadang malu kita, udah terserah kamu aja. Tuh, rasa malu itu sama manusia. Ada juga al-ma'rifat, saking ma'rifatnya, kenalnya dengan Allah, ketika memerlukan keperluannya tidak mengajukan dengan memohon. Sebab apa? Iktifaan bimasyiatihi, cukuplah dengan kehendak Allah. Diberi, tidak diberi, sedikit atau besar, ridho. Fa kaifa la yastahi ayyarfa'aha ila khaliqati. Bagaimana dia tidak malu mengajukan permohonannya ila khaliqati, kepada ciptaan Allah. Pada Allah saja malu, apalagi kepada makhluk. Kemarin kan udah dijelaskan, hampir sama hikmahnya gitu kan, bahwasanya tolabuka minhu, tolabuka permintaanmu minhu, kepada Allah gitu kan, ittihamuni lahu, karena kamu merasa, mungkin saja ittiham, merasa masih ragu Allah memberi apa enggak, akhirnya diminta. Wa talabuka lahu likillati hayyika minhu, wa talabuka li ghairihi, minta kepada Allah selain ingin mendekatkan kepada Allah, ghairihi, makanan minuman minta gitu, liwujudi bu'tika anhu. Wa talabuka minhu, sekarang mah ya, wa talabuka min ghairihi, selain Allah kepada manusia gitu. Termasuk ini hayat malu. Rubama istahya al-arifu al-muhaqqiqu, terkadang merasa malu al-arifu, orang yang ahlul ma'rifat, al-muhaqqiqu min ahli tahqiq. Ahlul ma'rifat juga ada macam-macamnya, ada yang mutamakin gitu, ada yang baru usul. Malunya ayyarfa'a hajatahu, mengadukan permohonannya kepada Allah, fala yatlubu minhu syai'a, akhirnya karena malu dia tak meminta apapun kepada Allah, liktifaihi bimasyiati, karena merasa cukup dengan kehendak Allah, ay bima ta'allaqat bihi masyiatuhu min i'ta'in aw man'in, yaitu dengan hal-hal ta'allaqat bihi, yang sudah dikaitkan padanya, yang sudah terikat dengan kehendaknya Allah. Artinya sesuatu yang Allah takdirkan ridho, baiknya atau diberi, aw man'in, atau tak diberi. Man'u juga kan hakikatnya al-ata', aw durin, atau diberikan rasa sakit, diberikan kesusahan, tidak mengadu. Aw naf'in, atau diberikan kemanfaatan, karena merasa sakit, merasa susah. Kan kemarin itu al-faqatu a'yadul muridina, rasa susah, rasa kecewa, rasa tak memiliki apa-apa, itu kan a'yadul muridina, hari-hari besarnya al-muridin Allah. Qala Syadzili, berkata Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, qaddasallahu sirruhu, lamma su'ila 'anil kimia, ketika ditanya tentang kimia. Asal makna kimia itu adalah sesuatu yang berubah dari benda satu benda lain. Misalkan bahan-bahan berubah menjadi emas gitu ya. Qarun salah satunya pemilik ilmu kimiawi, merubah segala menjadi emas. Kata beliau, akhrij al-khalqa an min qalbika, sesuatu kimia yang terbaik, hakikat kimia adalah akhrijil khalqa, keluarkan olehmu makhluk, min qalbika, dari hatimu. Ingin kaya, ingin jabatan, ingin segala-galanya itu, keluarkan semuanya, termasuk dapat karomah, keluarkan, jangan ada dalam hati. Waqta' ya'saka min rabbika ayyu'tika ghairu ma qasamalaka, dan juga engkau memutuskan dirimu dari Allah, ayyu'tika, memberi sesuatu
Ghairu ma qasamalah, sesuatu selain yang udah diberikan. Jadi ridho dengan yang Allah beri, nggak usah minta-minta lagi, apalagi pada manusia. Itu hakikat kimia. Di bawahnya itu al-kimia fi istilah sufiyah. Maksud kimia menurut istilah ahli tasawuf, tahdzibun nafsi, yaitu membersihkan hati bijtinabi radzaili, dengan menghilangkan keburukan-keburukan, wa tazkiyatiha anha, dan membersihkannya. Waqtisabil fadhaili wa tahalliha biha, dan juga melakukan amalan-amalan yang baik, wa tahalliha biha, dan menghiasinya. Wal muradu fi qouli Syadzili radhiyallahu anhu, maksud dari kata-kata Imam Abul Hasan Asy'ari tentang kimia adalah kimyaul khawas, tata cara pembersihan hati menurut ahli tasawuf yang khawas. Wa hiya takhlisul qalbi 'anil qawni, yaitu membersihkan hati dari al-qawan selain Allah, bistitaril mukawini, dengan ridho dengan pilihan Allah. Allah diberi segini tuh, jangan meminta lagi, udah. Itu khawas. Fa kaifa la yastahi ayyarfa'aha ila khaliqatihi. Lalu bagaimana mungkin dia tidak malu mengadukan permohonannya kepada makhluknya Allah, pada Allah ajaran makhluk gitu, al-arif. Fala yas'aluna minhum syai'a, maka ahlul ma'rifat tidak pernah mengadukan permohonannya kepada makhluk sedikit pun. Wala yarfa'una ilaihim hajatan, dan tidak mengadukan pada makhluk hajatan, keperluan apapun. Li'annahum fuqara'u muhtajuna, karena menurut ahlul ma'rifat mah humnya itu khaliqah, makhluk itu juga fuqara'u, sama-sama fakir, muhtajuna, memerlukan kepada Allah. Ngapain memerlukan kepada yang memerlukan juga? Wa maulahum huwal ghaniyul hamidu, wa maulahum, sedangkan Tuhannya makhluk huwa, dialah al-ghaniyyu, yang maha kaya, al-hamid, yang terpuji. Farqul himmati anil khalqi wa adamit ta'arrudi lahum mimma yahtaju sahliku hadith tariqah. Farqul himmati anil khalqi, menghilangkan permohonan kepada makhluk. Asal makna himmah ini cita-cita yang tinggi. Wa adamit ta'arrudi lahum, dan tidak memalingkan diri lahum kepada makhluk, mimma yahtaju, terhadap sesuatu yang diperlukan. Itu saliku hadir thariq, adalah ciri-ciri orang-orang yang menggunakan jalan ini, jalan malu meminta kepada Allah, kepada makhluk. Fa inna man khuli'at alaihi khil'atul maliki fa hafidhaha wa sanaha fa haryun an tudama lahu wa la tuslama anhu. Sesungguhnya man khuli'at, siapa yang diberikan padanya khil'atul maliki, asal mana khuli'at itu dicabut gitu. Khil'atul maliki, sesuatu yang sangat mahal, pakaian kerajaan. Siapa yang khuli'at alaihi khil'atul malik, diberikan padanya keistimewaan, kekayaan seperti mahalnya pakaian kerajaan, fa hafidhaha, dia akan menjaganya, wasonha. Fahariyun antadumalahu, maka akan terus menerus antadumalahu, karunia ini, khil'atul malik ini, antadumalahu, akan terus berada pada dia, walatuslab anhu, tidak akan dicabut. Wal mudannisu li khula'il mawahibi, sedangkan yang mengotori terhadap khula'il mawahib, terhadap sesuatu yang mewah yang diberikan Allah, yaitu ma'rifat. Haryun alla tutraqa lahu, maka haryun dipastikan ya. Asal mana haryun, sungguh-sungguh tuh. Haryun dipastikan alla tutraqa lahu, tidak akan disimpan padanya. Artinya orang yang tidak dipercaya sama mudannis, disimpan barang-barang mewah, lalu dia tidak menjaganya, haryun alla tutraqa lahu, pasti tidak akan dititipkan barang-barang padanya. Maka maksudnya di sini, fala tudannis imanaka bi ta'mika fil makhlukina, janganlah kau kotori keimananmu kepada Allah, keyakinanmu pada Allah, bi ta'mika, dengan mengharapmu fi makhlukina, pada sesuatu yang ada pada makhluk. Sebab apa? Iman itu seolah-olah khil'atul maliki. Khil'atul malik apa? Sesuatu yang mahal, seolah-olah pakaian istimewa dari Allah, iman. Nah, iman ini agar bertambah, pasti kalau kamu menjaganya,
tapi tidak akan diberi kalau seandainya kamu mengotorinya dengan cara memohon kepada makhluk. Fala tudannis imanaka, janganlah kau kotori keimananmu pada Allah, keyakinan pada Allah sama pemberi, bitomika dengan kamu mengharapkan fi makhlukina pada sesuatu yang makhluk. Bahkan wala taj'al i'timadaka illa ala rabbil alamin, janganlah kau jadikan pegangan teguhmu kecuali hanya kepada Allah saja, Tuhan pemilik alam ini. Wattabi' millata Ibrahim, ikutilah ajaran Ibrahim, ikutilah suluknya Nabi Ibrahim, tariqahnya Ibrahim. Fi raf'il himmati 'anil khalqi, dalam menghilangkan harapan kepada makhluk. Fa innahu yauma zujja yauma ulqiya zujja yauma zujja bi yauma ulqiya bihi, ketika mau dilemparkan Nabi Ibrahim ini ke dalam api yang membara yang besar itu, dimasukkan ke dalam manjanik, mau dimasukkan ke dalam manjanik. Manjanik itu ketepel itu, zaman dulu kan ketepel tapi besar untuk melempar batu biar melawan musuh tuh. Senjata kan belum ada bom dulu kan gitu. Kayak manjanik gitu. Kayak kalau yang kecilnya ketepel tuh buat burung tuh, ini mah yang gedenya. Nah, Nabi Ibrahim dimasukkan ke manjanik, mau dilemparkan ke dalam api besar. Nah, ketika waktu itu ta'arrada lahu Jibril, datang padanya malaikat Jibril. Datangkan oleh Allah malaikat Jibril. Wa qala lahu alaka hajatun, kata Jibril, apakah engkau memiliki keperluan, maukah aku bantu, aku selamatkan? Faqala amma ilaika fala, adapun meminta bantuan padamu wahai Jibril fala, saya tidak. Wa amma ilallahi fabala, adapun meminta bantuan kepada Allah fabala, memang saya memerlukan bantuan. Faqala lahu salillah, maka Jibril berkata, salillah, sekarang saatnya, salillah, minta kepada Allah. Faqala hasbi min su'ali ilmu bihali. Itu ya. Disuruh meminta bahasanya Pak, hasbi min su'ali ilmu bihali. Cukuplah dari permintaan aku, ilmu Allah tahu bihali keadaan aku. Jadi tidak usah meminta, Allah Maha tahu. Jibril ini khawas gitu ya. Hasbi min su'ali ilmu bihali. Wa ilmuka kafin an su'ali, gitu ada doa. Wa ilmuka kafin an su'ali, cukuplah ilmu tentang permintaan. Wa kharaja bil arifi baqil fuqara'i, keluarlah dengan kalimat-kalimat al-arif al-mutahaqqiq tadi itu, baqil fuqara, para ahli fakir yang lainnya, maksudnya para aulia yang lainnya. Wa hum aqsamun salasatun, al-fuqara selain al-arif ahlul tahqiq tadi ada 3 macam. Minhum man yasbiru, ada sebagian dari fuqara yang bersabar dalam menjalani ujian. Tapi fa idza taja, ketika memerlukan sesuatu, sa'alan nasa wa qabila minhum, dia memohon bantuan pada manusia, wa qabila minhum, dan menerima bantuan manusia. Ma'a kaunihi la yaral mu'ti fihim illa maula, walaupun begitu dia tidak melihat sang pemberi hakikatnya, pandangan dia ada illa maula, hanya Allah saja. Manusia hanya wasilah memberikan. Masih ada ma'rifat dalam hatinya. Makmumat tidak apa-apa. Berbagai macam makom yang Allah berikan. Wa minhum man la yas'alu wa idza u'tiya qabila 'anil wajil madhkuri. Wa minhum, sebagian lagi ahlul ma'rifat, man al-fuqara la yas'alu, yang tak meminta ketika memerlukan. Wa idza u'tiya, tetapi apabila diberi tanpa meminta orang dikasih, qabila dia terima, tapi ala wajil madhkur, yaitu ma'aqanihi la yarmu'ti fihim illa maula. Itu maksud madhkur. Sebagian disuluk dari guru-guru kita itu, kita melakukan apa? Melakukan musafir. Dalam musafir itu disuruh tidak boleh meminta, kita kan nggak bawa apa-apa. Tapi kalau ada yang beri, terima. Itu hakikat musafir kita. Ada suluk, salah satunya adalah musafir menuju para auliaillah gitu ya. Seluruh Jawa misalnya, ziarah ke seluruh wali-wali. Salah satu syaratnya, kamu tak boleh meminta, jalan kaki sendiri, tidak boleh berdua, sebab berdua itu akan ngobrol. Tapi kalau sendiri, tafakur, muhasabah. Wa minhum man la yas'alu wa idza u'tiya la yaqbalu. Makom yang terakhirnya fuqara. Wa minhum, sebagian dari fuqara, man, ada al-auliya fuqara la yas'alu, tak minta apapun.
Wa idza u'tiya, dalam keadaan susah pun tak meminta kepada manusia. Wa idza u'tiya, ketika diberi, layak berdiri ketika menerima. Iktifaan bi ilmillah, iktisafan bi maqdar. Qala ba'dun, sebagian sebagian para ahlul ma'rifat berkata, wa hadza minar ruhaniyin. Kelompok yang ketiga adalah aulia, makomnya ruhani, udah hampir seperti malaikat, makom tinggi. Nah, idza sa'ala Allah ta'ala a'tah, makom yang seperti ini apabila meminta kepada Allah langsung diijabah. Wa in aqsama alaihi abarra qasam, apabila dia bersumpah abarra qasam, pasti Allah akan mewujudkan qasam, sumpahnya dia. Idzal tabasa alaika amrani fangdur athqalahuma ala nafsi fattabi'u. Apabila iltabasa, kamu tak bisa membedakan dua perkara, mana yang lebih baik antara dua amalan soleh. Misalkan ngaji kah, apakah sholat sunnah kah, wiridan kah, ataukah puasa tapi nggak kuat ngaji, apakah tidak puasa tapi ngaji jalan, mana yang lebih afdal? Fangdur athqalahuma, lihat olehmu mana yang terberat dari keduanya tersebut, ala nafsi, pada dirimu. Yang terberat itu fattabi'hu, ikutilah. Kenapa? Fa innahu la yathqalu 'alaiha illa ma kana haqqan. Biasanya tidak menjadi berat pada hawa nafsu kecuali sesuatu yang hak, yang benar. Semakin berat kan semakin pahalanya banyak. Idzal tabasa 'alaika ayyuhal muridu, apabila iltibas tak bisa membedakan olehmu wahai murid, amroni, dua perkara, wajibani aw mandubani, dua perkara yang wajibkah atau dua-duanya sunnah. Falam tadri ayyuma aula, kamu tidak tahu mana yang lebih utama. Antas bihi, dilakukan dalam waktu itu, tak bisa dilakukan satu waktu bersamaan. Mana harus memilih? Katolabi mala buddha minal ilmi wasa'i alal ayali, seperti mala buddha minal ilmi, belajar ilmu kah, apakah wasa'i alal ayal, mencari rezeki untuk menutupi keperluan keluarga. Wa qatala bi ilmin zaidin ala ma la budda minhu wastighal nawafil, ataukah contoh yang kedua, tolab bi ilmin zaidin, belajar ilmu yang lebih dari ma la budda minhu, yang diperlukan lebih daripada fardu ain, belajar ini fardu kifayah. Wastighal bin nawafil, apakah sibuk dengan kesunahan-kesunahan, zikir, puasa, tapi tidak bisa ngaji misalnya. Wa kas sholatin nawafili wa sholati al nabi, apakah lebih utama sholat sunnah, apakah baca sholat pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahdur athqalahuma, lihat olehmu, perhatian mana yang terberat, ala nafsi, pada hawa nafsumu, dirimu, fattabi'u, ikuti. Fa innahu, karena la yathqalu, tidak akan menjadi berat, alai, pada nafsu, illa makan haqqat, terkecuali yang memang itu yang hak atau yang lebih banyak pahalanya, ai aula, yang lebih utama. Li'annaha majbulatun alal jahli, karena hawa nafsu itu majbulatun alal jahli, menarik sesuatu yang tidak diketahui, yang ringan-ringan pengennya. Fasya'nuha abadan innama huwa talabul hududi, kebiasaan dari hawa nafsu itu meminta bagian dari amalan solehnya, wal firaru minal huquqi, dan lari dari kewajiban, dari haknya. Fa idza wajada al muridu min nafsihi khifatan wa mailan inda ba'dil a'mali duna ba'din, apabila seorang murid salik menemukan pada dirinya khifatan, ringan nih amalan ini, wa mailan, dan condong hati pengen an ba'dil amali, tentang sebagian amalan, duna ba'din, ittahama, maka hendaklah dia jangan percaya keinginan hawa nafsu tersebut. Wa taraka ma khaffa 'alaiha, meninggalkan sesuatu yang ringan, wa malat ilaihi, ingin padanya, maka wa amila bima astasqalahu, amalkan yang ma astasqalahu, sesuatu yang berat. Fa in amila bil akhafi kana dzalika ma'dudan indahum min nifaqil qalbi. Seandainya tahu ada dua amalan, satu berat, misalkan dua-duanya sunnah, satu lagi ringan, dia memilih yang ringan. Menurut auliya mah termasuk nifaqul qalbi, munafik hatinya, karena milih yang ringan-ringan padahal dia mampu. Hadza illam tafsir nafsahu mutmainnatan. Ini pun jikalau melakukan sesuatu yang ringan itu hatinya tidak tenang. Fa in sorot kadzalika,
amila bima khafa alaihi, apabila hatinya merasa tentram, tenang ketika mengamalkan sesuatu amalan soleh walaupun ringan, amila bima khafa alaihi, enggak apa-apa, lakukan sesuatu yang ringan tersebut. Wa malat ilahi, dan condong padanya. Lakin yang dulu, tapi perhatikan hina idin ila ma huwa akbaru faidatan. Kalau bisa mah perhatikan apa yang lebih banyak faidahnya. Kalau puasa sunnah tapi tidak ngaji, pahalanya sedikit, hanya untuk dia. Tapi kalau ngaji misalkan melebihi farduan-fardu lain, itu kan nanti disampaikan di Indonesia, diajarkan keluarga, pahalanya ya tak ada tuh. Maka perhatikan juga mahu akbaru faidatan, apa yang lebih banyak faidahnya. Wa a'damu mazidan fi halihi, dan lebih banyak ziyadahnya fi hali, dalam keadaan dia, maksudnya mana yang lebih banyak faidah. Fayuqaddimam ala ghairi, dahulukan daripada yang lainnya. Wa hunaka mizanun akharu, di sana ada mizan yang lain, ada pertimbangan yang lain. Tumayyizu bil aula, yang bisa membedakan mana yang lebih utama min ghairi, daripada yang lainnya. Mimma iltabasa alaika, dari perkara yang iltabasa alaika, yang tak bisa kamu pilih yang mana, samar-samar mana yang lebih baik. Ada cara terbaik juga nih cara membedakannya. Wa huwa an tuqaddiru nuzulal mauti bika, yaitu kamu kira-kira mati, nuzul mauti, datangnya kematian padamu. Ketika misalkan seandainya sebentar lagi meninggal, apa amalan yang terbaik yang kamu lakukan pengen dalam keadaan meninggal itu? Itu berarti amalan yang harus kamu lakukan. Sebab orang kan rata-rata pengen meninggalnya itu dalam keadaan terbaik. Fa ayu amalin sarroka antakuna masgulan bihi, amalan apa yang membahagiakan kamu, antakuna masgulan bihi, yang kamu sibukkan ketika meninggal itu datang. Idzaka, ketika itu fauhakun, berarti itu yang benar. Wa ma'adahu batilun, selain itu batal. Fa innal abda fi hadhil halati la yasdur minhu illa al-amalu sholihu, sesungguhnya hamba dalam keadaan mau meninggal itu nuzul maut, la yasdur minhu illa al-amal, tidak akan muncul padanya kecuali ingin melakukan amalan soleh yang terbaik, al-khalisu, yang murni, min syawaibir riya, dari tercampurnya dengan riya, wa muzajati hadi nafsi, dan tercampur dengan bagian nafsu, wa tiba'il hawa. Saya mah pengen meninggalnya dalam keadaan puasa. Saya mah meninggalnya pengen dalam keadaan zikir. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha. Ada dalam hadis khusus bahwasanya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannatu. Ya, tidak mungkin akhir kalamnya la ilaha illallah kalau tidak ta'awud, membiasakan. Karena meninggalnya manusia, para ulama mengatakan bihasabi adatihi, mautuna si ala adati, sesuai kebiasaannya. Maka para aulia itu perbanyaknya dzikir la ilaha illallah. Karena itu manas rasulnya, siapa yang akhir kalamnya adalah la ilaha illallah dakhulul jannah. Fa idzal tabasa alaikal istighalu bil ilmi aw bi tariqil qawmi, apabila iltibas padamu, tak bisa membedakan kamu apa yang harus didahulukan, menyibukkan diri mempelajari ilmu zahir kan, aw bi tariqil qawmi, atau ilmu tasawuf. Fangdur, perhatikan ilmu, ayyuhuma tuhibbu, di manakah kau suka, antakuna alaihi hala khuruji ruhika, apa yang kamu cintai ketika ruh itu dicabut. Pastagil bihi, sibukkan kamu bihi, dengan yang kau cintai tersebut, halal khuruji ruh. Fa in kunta tuhibbu an takhruja ruhaka wa biyadikal qurasu li ikhlasika fi talabil ilmi, seandainya kau menginginkan keluarnya ruh meninggal itu dan di tanganmu ada al-qurasu, kitab ngaji, li ikhlasika fi talabil ilmi, karena dalam belajar ilmu itu kamu ikhlas gitu. Wa qasdika bihi wajh Allah, dan qasdika, tujuan kamu belajar itu hanya karena Allah. Fashtagil bihi, sibukkan kamu dengan belajar atau mengajar. Wa in kunta tukrahu dzalika wa tuhibbu an takuna fi dzalikal waqti mustaqilan bi dzikrillah, seandainya kamu tidak menginginkan itu, mengaji gitu, lalu lebih cinta an takuna fi dzalikal waqti, di waktu meninggal itu mustaqilan bi dzikrillah, sibuk dengan zikir kepada Allah. Masalan la bitul alami fala tatlubil ilma bal istaqil bi ghairihi, sibukkan dengan selain thalabul ilmi, yaitu sibuk dengan zikir. Apalagi dalam thalabul ilmi ada zikir, karena thalabul ilmi aja udah maklum bagian daripada zikir. Li anna dzalika dalilun ala adam ikhlasi kabi,
Karena itu ketika kamu tidak menginginkan thalabul ilmi, lebih mencintai zikir, berarti kamu belajarnya itu tidak ikhlas. Kurang ikhlas. Karena banyak daripada waktu ngaji itu dipoto-foto. Nah, posisi yang mana yang kira-kira kefoto gitu kan. Biar di-share di Facebooknya. Gitu ya. Pas itu meninggal kalau gitu. Wal kalamu fil qadri zaidi ala ma la budda minhu minal ilmi. Tetapi pembicaraan ini, thalabul ilminya yang tidak disukai itu adalah pembicaraan qadru zaid ala ma la budda min ilmi. Bagian mempelajari ilmu yang lebih dari ilmu yang wajib oleh kamu. Ilmu yang wajib kan ada fardu ain tuh, itu mah tak bisa dimuqaranah dengan apa? Dimuqaranah dengan zikir, itu mah lebih afdal gitu. Qadru zaid gitu. Misalkan mempelajari alfiyah itu qadru zaid. Mempelajari apa lagi? Qadru zaid gitu ya. Misalkan kitab fikih yang luas, yang fardunya kan yang ditulis dalam kitab Safinah gitu. Min alamati ittiba'il hawa al-musar'atu ila nawafilil khairati. Termasuk ciri-ciri mengikuti hawa nafsu adalah bergegasnya melakukan nawafil khairat, sunnah-sunnah yang baik. Wattakasulu anil qiyami, dan bermalas-malasan melaksanakan bihukil wajibati, kewajiban-kewajiban daripada keparduan yang Allah tentukan, hak-haknya itu. Seperti qiyamul lail. Qiyamul lail hebat gitu. Pasti pas mendekati subuh tuh ketiduran gitu ya, takasul gitu. Atau nawafil khairatnya, sholat duha banyak. Pas sholat duhurnya mah diundur-undur. Berarti termasuk ittibaul hawa. Sebab dalam pikiran dia kalau sholat duha mah sholat bisnis gitu, menghasilkan uang gitu ya, bukan ta'abud merendahkan diri pada Allah gitu. Ada lagi bagiannya. Kalau kewajiban mah, melakukan kewajiban mah, semua orang juga melakukan kewajiban. Jadi di mata manusia dianggapnya sama. Tetapi dia memperbanyak zikir, memperbanyak sunnah, orang kan akan banyak memuji. Wah, luar biasa nih manusia gitu kan. Berarti ada hududun nafsi, hawa nafsu. Min alamati ittiba'il hawa al-musara'atu ila nawafil khairati. Termasuk mengikuti hawa nafsu, bergegas dalam melaksanakan kesunahan ibadat, wattakasulu, dan bermalas-malasan anil qiyami, dari mendirikan al-wajibat. Ingat, sholat itu bukan wujudul sholat kemarin tuh, tapi yang dipinta adalah iqamatus sholat. Falaysa kullu musallin muqimah, tidak semua orang yang melakukan sholat itu mukim, qiyamus sholat. Sebab qiyamus sholat mah harus syarat dan kewajibannya keikhlasan hati. Fahada minas suwari allati yakhifu fi al-batilu wa yathqulu fi al-haqq. Ini adalah salah satu bentuk juga yakhifu fi al-batilu, ya. Wa yathqulu fi al-haqq, merasa ringan sesuatu yang batal. Wa yathqulu fi al-haqq, dan yang hak mah dianggapnya berat gitu. Itu termasuk iltabas alai amroni maksudnya. Wa innama kanatin nawafilu takhifu ala nafsi dunal faraidi. Kenapa? Sunnah-sunnah itu biasanya dianggap ringan pada hawa nafsu, bukan melakukan keparduan. Li andal adata, karena kebiasaannya annahu la maziyata fil qiyam bil faraidi. Tidak ada perbedaan orang awam dan orang yang alim ketika melaksanakan keparduan. Sama-sama puasa fardu Ramadan, sama-sama melakukan apa? Melakukan sholat duhur 4 waktu, 5 waktu. Orang awam 4 rakaat duhur, orang alim juga 4 rakaat. Gak ada lebih itu. Listiwa'in nasi kullihim biha, karena sama-sama manusia dalam melakukan keparduan. Bi khilafin nawafili, berbeza dengan melakukan persunahan. Fa inna tudzakkaru biha, kalau melakukan persunahan mah tudzakkaru biha, disebut-sebut sama orang, wah orang ahlul ibadah. Wa yahsulu laha biha maziyatun, dan mendapatkan melakukan sunnah itu, wa yahsulu laha biha, mendapatkan dan melakukan kesunahan dengan sunnah itu maziyatun, keistimewaan, wajahun, keagungan, wa manzilatun fil qulubi, dan juga posisi dalam hati manusia. Wah, alul ibadah. Pesunahan aja dilaksanain, apalagi keparduan tuh. Maksudnya pengen gitu ya. Wa hadza huwa hal aktsar nasi. Ini adalah kebiasaan kebanyakan manusia, keadaan biasa manusia.
Fatajidu al-wahida minhum idza taqada at-taubata ay sammam 'alaiha la himmata lahu illa fi nawafilis siyami wal qiyami wa tikraril masyi ila baitil haram. Maka kamu menemukan salah satu seorang minhum dari halu aksarin nas, dari nas tadi, idza taqada taubata, apabila meyakini bertobat, ay sammam 'alaihi, melakukan tobat, la himmata lahu, maka dia tidak memperdulikan illa fi nawafil. Jadi maksudnya gini, apabila orang bertobat mah dianggap biasa aja, kecuali dia melakukan fi nawafil siam, sunah-sunahnya dilaksanakan untuk orang hebat, wal qiyamul lail, di share di grup gitu. Baru qiyamul lail bro, saya tenang, hati tenteram. Wa tikraril masyi ila baitil haram, termasuk berulang-ulang menuju Baitullah gitu. Jadi mutawib lah gitu. Ninggalin ngaji di sini kewajiban. Kalau ngaji mah di-share-nya kurang keren gitu. Kalau menggunakan kain ihram itu sesuatu gitu. Wa ma asbaha dzalika minan nawafil, dan hal-hal yang lainnya dari nafilah, tetapi tetangganya yang fakir, gitu ya, saudaranya yang tak bisa menyekolahkan anak, tidak dipergunakan hasil umrohnya ke situ gitu, malah Baitullah tetangganya fakir. Wa ma'adzalika huwa ghairu mutadarikin lima farwata fi minal wajibat. Wa ma'adzalika, walaupun dia berulang-ulang kali menuju Baitullah, tapi ghairu mutadarikin, dia tidak menyegerakan, ghairu mutadarik, tidak melaksanakan lima farwata, sesuatu yang dia tinggalan dari kewajiban. Qodok puasanya tidak, qodok sholatnya tidak, malah perbanyak sunnah gitu. Wala mutahallilun lima lazima zimmatahu minal dolamati wat tabi'ati, dan juga tidak meminta dihalalkan sesuatu yang menjadi tanggungnya dia, minal dolamati, dari kezaliman, menghutang-hutang orang, tidak, wat tabi'at, dan penyakit-penyakit atau dosa-dosa tambahan lah. Wa madzalika illa li annahum lam yashghulu bi riyadati nufusihim. Madzaka, tidaklah itu terjadi li annahum, karena mereka, terkecuali karena mereka tidak menyibukkan bi riyadati nufusihim, dengan meriyadati hatinya, mendikirkan hatinya, mentadaburi hatinya. Kenapa? Allati khada'atuhum, yang tertipu oleh hawa nafsunya. Padahal sunnahnya dia, ibadahnya, umrohnya dia menggunakan itu hawa nafsu. Maka ketika pulang tuh tidak ada taksir, kecuali memperbanyak foto dia umroh. Bahkan saking banyaknya melihat Ka'bah tuh udah nggak ada hebah lagi. Pertama kali mah datang ke haram itu meneteskan air mata. Kedua mah ngopi macam-macam, ngobrol nggak tahu jelas. Sebab apa? Sebab tidak diri atau tinufusi. Walam yaqtanu bimujahadati ahwatim, tidak menyibukkan dengan mujahadah, memerangi hawa nafsunya, allati asarathum wa malakatu, yang sudah asarathum, yang sudah mempenjarakannya dia, menawannya, yang sudah, jadi hawa nafsunya yang sudah menawan dia, wa malakatum, dan menguasai dia, tidak diridhoi, tidak dilawan. Itu penyebabnya. Maka madharnya, kelihatannya adalah ibadah, dalamnya bukan ibadah. Qayyada at-ta'ati bi a'yanil awqati kay la yamna'aka anha wujudut taswifi. Allah mengikat ketaatan itu dengan waktu-waktu yang ditentukan. Bi awqatil muayyani gitu, ayanil awqat, bi awqatil bi ayan awqati. Jadi ketaatan itu fardu ain, sholat tentunya itu kan ada waktunya. Duhur dari jam berapa sampai jam berapa, asar dari jam berapa sampai berapa. Ada Allah ikat tuh ketaatan itu dengan waktu. Tujuannya apa? Kaila yamna'aka anha wujudut taswibi, agar tidak menjadikan kamu menimbulkan wujudut taswib, munculnya taswib, diundur-undur, dinanti-nantikan. Kalau dinantikan kamu keluar dari waktunya. Sholat itu ada waktunya, muhaddadun. Sebab kalau tidak diqayyada, diitlakkan, seperti kamu melaksanakan sholat zuhur terserah 24 jam gitu ya, tidak diitlakkan, nantinya diundur-undur oleh kamu, akhirnya tidak dilakukan. Allah
Qayyad at-ta'at itu adalah hikmah. Hikmahnya adalah membantu manusia agar melaksanakan waktu sesuatu dalam waktunya. Wa wassa'a 'alaikal awqata kaitabqa laka hissatul ikhtiyar. Lalu Allah meluaskan padamu al-awqata, waktu-waktu melaksanakan sholatnya. Misalkan sholat kan, katakan dohor itu dari jam 2 sampai jam 3. Di situ kan ada waktu awal, waktu tengah, waktu akhir. Tuh, diluaskan waktunya. Kayak tabqa laka hissatul ikhtiyar, agar ada padamu hissatul ikhtiyar, waktu ditentukan untuk melakukannya. Jadi rahmat semua pada dasarnya. Qayyadallahu at-ta'ati, Allah mengikat ketaatan itu al-wajibata yang wajib padamu ka sholawatil khamsin, seperti sholat yang 5 bi ayat awqati ay bi awqatin muayyanatin, dengan waktu yang ditentukan. Walam yutliq waqtaha, tidak dimutlakan waktunya. Subuh tidak 24 jam, ada waktu khususnya tuh. Takin berarti tujuannya kaila yamna'aka anha wujudu taswifi, agar tak melarangmu anha dari waktu tersebut wujudu taswifi, munculnya mengundur-undur. Intinya biar tidak diundur-undur gitu. Waktu itu lakukannya. Fa innahu ta'ala law atlaqat sesungguhnya Allah Ta'ala seandainya mengitlakkan melaksanakan sholat itu kapan saja, walam yu'ayyin laha, tak ditentukan waktunya oleh Allah, al-qatan la hamalaka at-taswifu ala tarmi ala tarkiha, maka kamu akan tertarik oleh at-taswif, diundur-undur oleh kamu, ala tarkiha, hingganya kelewatan, tak dilakukan. Fa innaka tatakasalu, sesungguhnya kamu nanti akan merasa malas, kesal gitu, tatakasal. Wa yaqulu hatta afrugha min hajati usolli, nanti kamu mengatakan, nanti deh setelah saya selesai mengerjakan keperluan saya, baru saya usolli, akan sholat. Tuh diundur-undur tuh. Litisai waktiha, karena merasa waktunya luas. Farubama mabdo yaumuka aw lailatuka wa lam taf'alha, nanti bisa saja hari itu berganti atau malamnya berubah, sudah menjadi siang, walam taf'alha, kamu tak melakukannya jika lo diundur-undur. Bi khilafi, jika waktunya tidak diikat tadi. Bi khilafi taqyidiha bi awqatin muayyanatin, berbeda halnya dengan diikat waktunya. Inna sholata kanat al-mu'minina kitaban mawquta, tuh ditentukan keparduannya. Bi awqatin muayyanatin fa inna dzalika yulji'uka ila tahsilha, ini mengakibatkan kamu yulji'uka, melaksanakannya. Yulji, alja yulji, memposisikan kamu ila tahsilya, untuk melakukan keibadah tersebut, taatan tersebut. Wayah jizuka antafituha, dan juga mempersiapkan tajhiz. Udah jahis belum? Wayah jizuka, mempersiapkan kamu antafitiha, bisa juga hajaza. Hajaza itu bainahuma hajizun, penghalang. Wayah jizuka, dan menghalangimu antafitiha, dari meninggalkan ketaatan tersebut. Rahmat berarti penentuan waktu ketaatan itu. Wa wassa'a 'alaikal waqta ay wassa'a waqta 'alaika wa lam yudhiqha, dan Allah memberikan waktu yang luas kepadamu, waktu melaksanakan sholatnya. Sholat berapa? 5 menit, 10 menit, waktunya 3 jam. Waktunya maknanya istilah fardul muwassa' dalam usul fiqih. Wa lam yudhiqha, tidak juga Allah sempitkan. Rahmat dari Allah. Seperti misalkan Allah menyuruh kamu melaksanakan sholat itu selama 50 rakaat. Waktunya hanya 5 menit, 10 menit, tidak bisa, tidak cukup. Maka Allah memberikan rahmat. Taklif bil muhal dalam usul fikih. Kayat tabqa laka hissatul ikhtiyari. Kenapa waktunya luas? Agar selalu berada padamu hissatul ikhtiyar, waktu menentukan melaksanakan sholatnya kapan? Awal waktukah? Fayumkinuka fi anuha fi awali waktiha, maka bagimu boleh melakukan itu fi awali waktunya. Awastihi, atau tengah-tengahnya, aw akhirihi, hanya saja kalau awalnya itu adalah rahmah. Kalau akhir, wa akhiru maghfirah. Kenapa? Karena diundur-undur juga waktu bagian dosa. Maghfirah, makanya gitu. Maka rahmah pertama begitu. Lebih tinggi waktu awalnya. Wala tu'addu minal mudayyi'ina, tuh bahkan dari rahmatnya Allah tidak dianggap al-mudayyi'ina, orang menyia-nyiakan laha, terhadap ketaatan, idza ataita biha fi akhir waktiha,
apabila melakukannya di akhir waktunya masalah. Ini namanya waktunya waktu masa. Kapan saja kau melakukannya, gitu ya. Faqad ata bil wajibi dalam nihayat usul. Faqad ata bil wajibi. Sudah kamu lakukan kewajibannya. Wal tatamakkan aidan minal ityani biha ala wajil akmal. Wal tatamakkan, agar kamu juga tamakun, agar kamu juga sungguh-sungguh dalam melakukan ketaatannya itu ala wajil kamal dengan sempurna. Waktunya kan luas, siapkan sebaik mungkin. Sholat itu hanya 10 menit. Wa huwa muwatta'atul qalbi lil jawarih, yaitu apa? Wajhul akmal dalam melakukan ibadah itu muwatta'atul qalbi lil jawarih, bersesuaiannya hati dengan anggota tubuh. Gerakan sholat dan gerakan hati itu seimbang, ikhlas, seimbang, ditafakuri. Fa innal waqta idza kana muttasi'an yumkinu an tatakhalla 'anis syawagili. Sesungguhnya waktu apabila lebih luas daripada kewajibannya, ketaatan tadi, maka memungkinkan an tatakhalla 'anis syawagili, hati itu dikosongkan dulu dari kesibukan duniawi. Wal qawati, dan yang memutuskan al mani'ati min istijma'il fikri, yang menghalangi dari berkumpulnya pikiran, wal huduru Allah, dan menghadirkan hati berserta Allah, halal ibadati, ketika ibadah. Tinggalkan dulu dagangnya, tinggalkan dulu bisnisnya ketika waktu sholat itu. Maka akan muncul pujian orang yang berdagang biasa sibuk dengan dunia tapi tak meninggalkan sholatnya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Pedagang-pedagang inilah yang menyebarkan dakwah Indonesia gitu, masyaallah. Tanya para pedagang. Wasti'malil adabi allaiqati baina yadayillahi ta'ala, dan mempergunakan adab yang baik yang pantas di depan Allah ketika beribadah gitu ya. Hanya saja kita tidak sadar gitu. Dalam arti waktu diluas-luas itu makin berleha-leha gitu ya. Tidak ada khissatul ikhtiyar, menentukan waktunya kapan melaksanakan sholat dengan sempurna. Alima qillata nuhudil ibadi ila muamalatihi fa awjaba alaihim wujuda ta'atihi. Allah mengetahui sedikitnya nuhudil ibad, sedikitnya hamba itu bangkit ila muamalati, ingin melaksanakan muamalah dengan Allah, ingin beribadah itu susah. Allah Maha tahu tuh, kilatin nuhudil ibad, sedikit sekali membangkitkan dirinya untuk beribadah itu malas-malasan. Fa awjaba alaihim wujuda ta'atihi, maka Allah mewajibkan padanya adanya ketaatan. Seandainya tidak diwajibkan ketaatan mah berarti enggak ibadah-ibadah nantinya gitu. Maka seolah-olah fasaqahum ilahi bisalasil ijabi. Seharusnya tidak ditentukan kewajiban waktunya, ibadah aja, kan kamu makhluk, kamu hamba, beribadah pada Allah gitu. Hanya saja karena Allah mengetahui bahwa sedikit sekali manusia itu ingin melakukan keibadah, muamalah dengan Allah itu malas-malasan, maka Allah datangkan kewajiban agar terbangkitkan dirinya untuk menyembah Allah. Sesungguhnya pada dasarnya kan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dari mulai bangun hingga tidur lagi, hingga menemukan ajal itu disuruh ibadah. Maka kalau diundur-undur, tidak ada kewajiban, akhirnya berleha-leha. Akhirnya Allah datangkan kewajiban itu, tujuannya fa'awjaba an wujuda ta'atihi, agar kamu menjadi hamba yang taat kepada Allah. Jadi fasaqahum ilahi bisalasil ijabi, seolah-olah hamba itu, ibad tersebut ilahi menuju Allah itu melakukan ketaatan itu seolah-olah dipaksa dengan rantai kewajiban. Rantai kan, manusia yang dirantai itu ditarik kan, bisa ditarik tuh, masukkan ke penjara tuh. Sama manusia juga yang malas-malasan ditarik dengan kewajiban agar menghadap Allah. Ajaba rabbuka min qaumin yusaquna ilal jannati bislasili. Aneh sekali gitu. Allah merasa aneh gitu. Tentunya merasa anehnya bukan seperti makhluk. Ajaba rabbuka, merasa aneh Allah min qaumin, dari manusia, yusaquna ilal jannati bisalasil, dia giring ke surga itu harus menggunakan apa? Menggunakan rantai-rantai. Seharusnya kan menuju surga mah happy, lari-lari ngejar gitu. Sama manusia yang malas-malasan itu sesungguhnya dihadapkan kepada Allah, ketaatan itu agar mendapatkan kebaikan, keberkahan. Tapi kok malas-malasan, aneh sekali, dirantai dulu gitu.
alima qillata nuhuddil ibadi ila muamalatihi ay iqbali alaihi bi ta'atihi. Allah mengetahui minimnya manusia bangkit ingin melakukan ketaatan pada Allah, wal qiyami bi huquqi rububiyyatihi, dan mendirikan hak-hak kewajibannya, hak-hak Allah. Tau'an minhum, bentuk ketaatan pada Allah dengan sendirinya. Lima hum alaihi min wujudi du'fi, karena manusia dalam hatinya lima hum alaihi minad du'fi, adanya lemah, ingin beribadah itu malas. Wa lima fi nufusin min wujudil kasali, dan juga dalam pada dirinya adanya malas-malasan. Fa awjaba alaihim wujudal ta'ati, maka Allah mewajibkan kepada manusia agar melakukan ketaatan salat 5 waktu misalkan. Ay alzamahu bidzalika qahran anhum, Allah menetapkan itu melaksanakan kepada ibad bidzalika dengan kewajiban, qahran anhum, dipaksa sebagai paksaan anhum kepada mereka. Wa khawwafahum, dan Allah juga memberikan sanksi, menakut-nakuti bidukhulin nari, akan dimasukkan ke neraka jikalau tidak melakukan kewajiban. Illam yaf'aluhu, maka seolah-olah fasaqahum ilaihi, manusia itu digiring menuju Allah, menuju surga. Ay ila iqbalihi, iqbal alaihi bi ta'ati, menghadap Allah dengan ketaatan padanya. Wa fi nuskhatin ilaiha, bukan ilaihi, ay ila ta'ati, digiring manusia menuju ketaatan. Ilaiha, kalau ilaihi menuju Allah. Bisalasil ijabi, ay al ijab, dengan kewajiban, asyabihi bisalasili, yang diserupakan dengan rantai-rantai, allati tudau fi unukil asiri, yang biasanya disimpan di lehernya tawanan perang. Yujiru biha qahron anhu min asarihi, yaitu yujiru biha, maka menarik, ditarik asir tersebut, biha, dengan salasil, anhu, darinya, min asarihi, dari tawanan, ilal mawdi'il ladzi yuridu, ke tempat yang diinginkan oleh orang yang menariknya. Wa kadzalika al-ijabu, begitu juga kewajiban, yasuquhum, menarik, memaksa, hum, kepada al-ibad al-kusal tersebut, menuju Allah, yasuqumullah, menarik oleh Allah Ta'ala bi ila ta'ati, kepada ketaatan, allati yahsulu lahum biha ma yasurum fil mustaqbal, yang mengakibatkan, alat yahsul, yang mengakibatkan lahum, pada ibad tersebut, biha, dengan ketaatan tersebut, ma, sesuatu yang membahagiakan dia fil mustaqbali, di masa depannya nanti di akhirat. Wa ikanat syaqqatan alaihim fil hal, walaupun itu merasa berat dilakukannya oleh ibad fil hali, ketika melakukannya. Fa huwa yaf'alu bihim kama yaf'alul waliyu bisobi, Allah melakukan itu bihim, kepada ibad, sebagaimana yang melakukan al-waliyu, wali atau orang tua, bisobi, pada anak kecil. Kan anak kecil tuh kita suruh yang baik-baik itu gak mau, pengennya main terus. Ala tarahu kaifa yu'adzibahu, coba perhatikan olehmu al-wali, orang tua, kaifa yu'adzibahu, bagaimana mendidik tiflun, sobi, wa yadribu, bahkan dipukul, ala istirsalihi, karena istirsali, karena menolaknya si sobi, ala muqtada'i, mengikuti tabiatnya, wajibillati, dan bawanya pengen main tersebut, wa yulzimu umuran syaqqatan alaiha, dan mewajibkan perkara-perkara yang berat pada si sobi. Fayab'aluha, maka melakukan si sobi pada ketaatan tersebut. Wa huwa karihun lidzalika, si sobi itu pada dasarnya karihun lidzalika, tidak mau diarahkan ke yang baik-baik. Li ajli tahsili manafi, padahal tujuannya agar mendapatkan kebaikan pada sobi fil mustaqbali, di masa depan. Suruh sekolah enggak mau. Alladzi huwa jahilun bil ana, yang mana si sobi sekarang itu tidak mengerti kenapa disuruh begini begitu. Fa idza kabura, ketika dewasa, wa aqala, dan berakal, arafa dzalika ayana, maka dia baru mengetahui ayanan, dengan mata kepalanya, bahwa ajaran orang tua itu yang baik. Begitu juga manusia ketika udah masuk di akhirat, baru iya disuruh kewajiban, ternyata untuk hal yang baik. Ajaba rabbuka min qaumin yusaquna ilal jannati bisalsil kama yuf'alu bi usra al-kufari, sebagaimana dilakukan bi usra al-kufar, dengan orang-orang kafir yang ditawan. Hina yuradu minhum ad-dukhulu fi Islam, ketika disuruh minhum, dari mereka masuk ke dalam Islam.
fayuqaduna ilal jannati, maka sama saja seolah-olah akan dimasukkan ke dalam surga bisalasili, dengan menggunakan rantai-rantai fi riqabihim, pada leher mereka. Wa hadza makna hadisin qalahu sallallahu alaihi wasallam fi usara badr. Ini adalah makna hadis yang Rasul sampaikan pada tawanan-tawanan perang Badar. Walaqad ajiballahu min aqwamin yuqaduna ilal jannati bisalasil. Wal ajabu wat ta'ajjub isti'dhamu amrin khafiyin sababuhu. Al ajab, ajib, takajjub, kita kan takajjub sekali, ajib. Isti'dham itu mengagungkan perkara yang khafiyah sababu, yang tak diketahui sebabnya apa? Wah, hebat sekali gitu. Tapi kalau udah tahu ternyata tidak hebat. Wa huwa mustahilun alaihi, pada dasarnya ajiba rabbuka dimaknai dengan makna secara lugah itu mustahil dinisbatkan pada Allah. Sebab apa? Amrin khafi bagi manusia, tapi bagi Allah tidak ada amrin khafi. Sesuatu yang aneh kan sama kita, dikarenakan kita tidak tahu penyebabnya apa. Kok bisa ular itu, rantai-rantai itu, tali-tali itu bisa berubah menjadi ular? Kaget. Amrul khafi, karena dia memiliki mantra-mantra sihir itu. Sedangkan bagi Allah maka tidak ada sesuatu yang samar. Maka penisbatan lafaz ajaba kepada rabbuka itu mustahilun alaihi, dimaknai itu berarti ada makna di lain itu. Fafihil madhabani, maka dalam masalah ini ada dua madhab dalam ilmu kalam. Pertama, madhab salaf, yaquluna makna ajaban di situ innallaha ajaban, sesungguhnya Allah itu ajibah, karena idhofat ajab kepada Allah itu ada. Tetapi wala na'lamu haqiqatahu, tapi tidak mengetahui makna hakikat ajabah kalau dinisbatkan pada Allah. Maknanya ajabannya sifat. Seperti yadullah, sama dengan yadullah fawqa aydihim, karena wurud dalam Al-Qur'an fa subhanalladzi biyadihi malakutu, tuh biyadi itu disebutkan pada Allah, tuh ada tuh. Maka di sini juga ulama ada dua macam. Pertama, ulama salaf mengatakan lillahi yadun, tapi tangannya bukan tangan anggota tubuh. Yadunnya yadun ma'asifat. Tetapi wala na'lamu haqiqatahu wallahu a'lam. Wa huwa munazzahun an maknahu al-masyhur. Wa huwa, sungguhnya Allah itu dibersihkan an maknahu al-masyhuri, dari maknanya yang masyhur. Maksudnya tidak sama dengan makna lughah, makna lughawi. Wal khalaf, yang kedua ulama khalaf mutaakhirin yu'awwiluna dzalika, mentakwil hal tersebut. Ajiballah itu ditakwil seperti yadullah ditakwil. Fa yaquluna makna ta'ajubi, makna ta'ajub al-mansubi ila Allah, jika dinisbatkan kepada Allah maknanya idharu ajabi hadzal amri li khalqihi. Maksudnya Allah menampakkan sesuatu yang aneh itu kepada makhluknya, bukan Allahnya yang ajib, tapi menampakkan sesuatu yang aneh itu pada hambanya. Li'annahu badi'un sya'ni, karena sesungguhnya Allah badi'un sya'ni, selalu membuat sesuatu yang hebat-hebat. Sya'nu, keadaannya Allah itu badi', mendatangkan sesuatu yang aneh, yang hebat. Sama seperti yadullah, menurut ulama khalaf itu maknanya al-qudrah, karena dengan tangan biasanya untuk mencari nafkah dan lain-lain, untuk berkuasa. Yadullah maknanya qudratullah. Wa huwa annal jannata sya'nuha. Mana anehnya? Biasanya surga itu keadaannya ayusari ilaiha, segera bergegas mengejarnya, linafasatiha, karena keindahannya, berbagai macam anugerah di situ. Seharusnya akan kejar. Ada Maidatur Rahman itu pada antri biasanya. Wa haula yarghabuna anha wa yamtani'una minha. Anehnya mana? Haula, mereka ini yarghabuna anha, berpaling, tidak menyukai anha, dari surga, wa nafaisiha wa yamtani'una minha, dan tak mau melakukan ke sana, menuju sana, hatta yuqadu ilaiha, hingga dipaksa, diikat ilaiha, menuju surga. Bisa lasilah, dengan salasil, dengan tambang-tambang tadinya, dengan rantai-rantai, kama yuqaduna ilal amril makruh, sebagaimana dipaksa pada sesuatu yang tidak disukai. Biasanya dipaksa itu kepada sesuatu yang tidak disukai. Ini sesuatu yang disukai kok enggak datang.
Ada satu makna lagi, satu qauli, waqila al-muradu bit ta'ajjubi lazimu. Maksud daripada ta'ajjub adalah lazim dari ta'ajjub. Lazim dari ta'ajjub adalah apa? Wa huwa al-ihsanu ilal muta'ajjabi minhu, yaitu al-ihsan, memberikan kebaikan, ilal muta'ajjabi minhu, kepada sesuatu yang dita'ajjubinya. Ajiba gitu. Ajiba rabbuka, Allah memberikan kebaikan kepada manusia. Fa innaka idza qulta, sesungguhnya kamu apabila berkata ma'alama zaidan yalzamu annaka turidul ihsana ilahi wa ikramahu. Ma'alama zaidan, tidak ada satu orang pun yang melebihi Zaid keilmuannya, alimnya. Berarti pertama itu kamu memujinya, yang kedua berarti kamu ingin ikram, memuliakan Zaid. Fal makna, maka makna ajaba di situ agar tidak dimaknai dengan makna yang mustahil, karena Allah tidak mengetahui sesuatu yang sangat mustahil. Ahsana rabbuka ila haulai, Allah memberikan keindahan, kebaikan kepada kaum-kaum, haitsu da'ahum ilal jannati, yaitu dengan cara Allah mengajak pada kaum menuju surga, wasaqahum ilaiha kurha, walaupun Allah memaksa kepada mereka ilaiha menuju surga kurhan, dengan dipaksa. Wahada bihaqqil amati, hanya saja cara ini ditarik menuju surga dengan cara harus dipaksa melakukan kewajiban, ditarik menggunakan rantai-rantai, itu haknya orang awam. Amma al-khasatu, adapun ahlul khawas, fala yahtajuna ilal ijabi wat takhwif wat takhdir. Hamba Allah yang diberikan nur cahaya dalam hatinya tak memerlukan kepada sesuatu yang diwajibkan padanya dan ditakut-takuti masuk neraka, wa tahdiri, dan diancam. Li'anna Allah Ta'ala saraha sudurahum wa nawwara basair, karena Allah Ta'ala sudah membersihkan hati para al-khawas, wa nawwara basair, dan mencahayai basairum, mata hatinya. Wa kataba fi qulubihimul imana, dan Allah sudah menetapkan dalam hatinya keimanan pada Allah, wa habbaba ilaihimut ta'at, dan dijadikan oleh Allah pada mereka rasa taat, cinta pada ketaatan, wa baghdha ilaihi bil isyan, dan membenci, wa baghdha, Allah membuat benci ilaihim kepada al-khawas, al-isyan dan maksiat. Falam yahtaju ila syai'in min dzalika, maka tak memerlukan itu semua, litamami huriyati minal aghyari allati tamlaku al-quluba, karena sempurna kemerdekaan mereka al-khawas ini minal aghyari, dari terikat pada makhluk. Aghyar sesuatu selain Allah, terikat dengan duniawi tidak, ukhrawi tidak, hanya terikat pada Allah. Allati tamlakul quluba, yang sudah menguasai aghyar tersebut, al-quluba, pada hati. Fahum mulazimuna li ta'atihi ta'an, fahum al-khawas ini terus-menerus melakukan ketaatan kepada Allah, baik itu yang wajib atau yang sunnah, karena dengan cinta. Ballau ukrihu ala tarya lam yastati as-sabr anha, bahkan seandainya dipaksa mereka ini agar meninggalkan ketaatan, lam yastati as-sabr anha, tak mampu bersabar meninggalkan ketaatan tersebut, ingin ibadah lagi ibadah. Lalu kenapa orang-orang yang khawas ini katanya kan sudah ada dalam hatinya keimanan dan taatnya itu cinta, kenapa tetap diwajibkan? Wa faidatu taklifihim hina idzin idharu mahabbatin, faidah tetap dipaksa, ditaklif agar melakukan sholat pada 5 waktu dan lain-lainnya kewajiban, idharu mahabbatin, agar menampakkan kecintaannya mereka. Kama ya'muru al-maliku wuzara'ahu al-mulazimina hadrati bi khidmatihi ziyadatan fil qurbi wat tashrif, sebagaimana raja memerintahkan pada menteri-menterinya al-mulazimina hadrati, yang terus-menerus ada pada, maksudnya menteri-menteri paling setia, bi khidmati, dengan berkhidmat padanya, ziyadatan fil qurbi wat tashrif, tujuannya adalah agar semakin dekat, semakin tinggi derajatnya. Aujaba alaika wujuda khidmatihi wa ma wajaba alaika fil haqiqati illa dukhula jannatihi. Allah mewajibkan secara dohir padamu itu agar melakukan khidmah pada Allah, salat. Bahkan ada salat sunnah di malam hari qiyamul lail.
Sunnahnya tuh. Yang wajib-wajibnya misalkan 5 waktu kewajiban. Khidmah pada Allah. Pada dasarnya Allah tak memerlukan khidmah siapapun. Maka wa ma awjaba alaika, pada hakikatnya Allah tidak mewajibkan alaika fil haqiqati illa dukhula jannati, terkecuali memberikan anugerah terbesar yaitu surga. Awjaba alaika wujuda khidmatihi fid dhahiri, Allah wajibkan padamu agar kamu berkhidmat pada Allah secara zahirnya. Wa ma awjaba alaika, tidaklah Allah mewajibkan pada dasarnya fil haqiqati wa nafsil amri, dan nyatanya perkara illa dukhula jannati, terkecuali masuk ke dalam surganya. Kenapa? Li'annahu ta'ala ghaniyun an khalqi, karena Allah tak memerlukan khidmah makhluknya. Seandainya semuanya kufur pada Allah, tidak mengurangi kemuliaan Allah. La tanfa'uhu ta'atum, tidaklah bermanfaat taatnya makhluk kepada Allah. Wala tadurruhu ma'siyatuhum, dan juga tidak membuat Allah menjadi susah. Maksiatum, mereka maksiat semua, tidak mengurangi kemuliaan Allah. Wa innama awjaba al-a'mal 'alaihim lima yarji'u ilaihim min masalihihim wa huwa dukhulul jannati. Maka sesungguhnya Allah wajibkan agar manusia melakukan kewajiban-kewajiban itu karena sesuatu manfaat yang kembali padanya untuk kebaikannya di dunia atau di akhirat. Wa huwa dukhulul jannah, yaitu masuk surga. Perhatikan saja, orang-orang yang menentang ajaran Islam pasti akan hina dalam bentuk apapun, baik cepat atau lambat. Tidak boleh minum khamr. Ini kan bukan khamr, ini khamr kan minuman, ini mah benda, itu benda cair, ini mah sesuatu yang tidak cair. Gitu ya. Ditakwil-takwil sama dia gitu. Putau. Ini kan sayur-sayuran, bukan khamr gitu ya. Sayur-sayuran gitu. Ganja gitu. Kalau ganyong masih bagus. Ganja gitu. Itu ya. Dengan mentakwil bahwa ini adalah bukan khamr, bukan benda cair. Padahal judul iskar tersebut. Maka pertama hancurkan dirinya, karirnya, anaknya, dan seterusnya tuh. Menentang hukum Allah. La liyahsula lahu syarafun bidzalika. Allah mewajibkan ketaatan itu tidak karena Allah menginginkan syarafun bidzalika, kemuliaan dengan ibadah-ibadah kamu tersebut. Wa hadza tasrihun bima ulima qablahu. Ini menjelaskan lebih rinci maksudnya bima dengan hikmah ulima qablahu yang dijelaskan sebelumnya, yaitu Allah ajaba rabbuka tadi itu. Manistaghraba berikutnya wa hadza tasmi'u ulima qablahu li anna hasilahu annahu ta'ala innama awjaba ala ibadihi ta'atahu likillati nuhudim ilaiha. Karena kesimpulannya sesungguhnya Allah mewajibkan pada hambanya melakukan ketaatan karena sedikitnya kebangkitan dirinya untuk melakukan ketaatan. Ini yang tadi itu fasaqahum ilaiha, dan Allah menggiring mereka ilaiha menuju ketaatan bisalah sedijab dengan kewajiban yang seolah-olah rantai yang memaksa. Wasaqahum ilaika bidzalika ilaiha bidzalika inama huwa li amrin yarju ilaih. Sesungguhnya digiringnya mereka dengan rantai-rantai kewajiban itu sesungguhnya karena perkara yang kembali maslahatnya kepada mereka. Wa huwa dukhul jannah, yaitu masuk dalam surga. Bidal hadis wa ajiba rabbuka tadi. Fayaqulu al-ma'na ila anna sawqahum ila ta'atihi wa huwa ijabum alaihi. Maka berubahlah maknanya. Digiringnya mereka menuju ketaatan itu, yaitu wa huwa ijabu alaihim, yaitu mewajibkannya rantai-rantai itu alim pada mereka, itu pada dasarnya sawqul jannah, digiring pada surga, bukan pada kesalahan. Falam yujib alaihim illa dukhulaha, tidaklah Allah mewajibkan kepada manusia illa dukhulaha, kecuali memasuki surga. Bahwa ijabuh itu alaih, ijabuh haknya kepada surga jannah, wajib. Ijabuh boleh ketaatan. Bahwa ijabuh hak kewajiban melakukan ketaatan alaih pada mereka, saukun ya ilal jannah, jannahnya ada di depannya. Ijabuh hak ketaatan. Falam yujib alaihim illa dukhulaha, maka Allah tak mewajibkan pada ibad illa dukhulaha, kecuali masuk di surga. Wa musarrahun bihi huna, ini dijelaskan ulang di sini. Awjaba alaika wujuda khidmatihi wa ma wajaba alaika bil haqiqati la dukhula jannati. Man istaghraba ayunqidhahu Allahu
min syahawati. Siapa yang menganggap tidak mungkin, istighram, merasa jauh, merasa gorib, merasa asing, ayyung kidahullahu, Allah mampu menyelamatkannya dia dari syahwatnya. Sudah tenggelam dalam syahwatnya, saya tidak mampu terbebas dari narkoba, misalkan gitu ya. Narkoba kan susah diobati itu, hingga dia berkeyakinan tidak mungkin Allah bisa menyelamatkan saya dari narkoba. Atau kecanduan syahwatnya, berzina tiap hari, lalu dia merasa tidak mungkin Allah mampu menyelamatkan dari kecanduan syahwatnya. Wa ayukhrijahu min wujudi ghaflatihi, dan juga dia istaghroba ayukhrijahu, mana mungkin Allah bisa mengeluarkan dia min wujudi ghaflatihi, dari kelalaiannya terhadap Allah, tak pernah melakukan sholat, malas sholat itu. Kalau melakukan kegiatan lain paling cepat, paling depan. Nah, apabila meyakini pemikiran seperti ini, faqad istajazal qudratal ilahiyata, sungguh dia menganggap kemampuan Allah itu lemah. Sungguh dia telah menganggap lemahnya kekuasaan Allah, padahal Allah itu wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadir. Allah Maha menguasai terhadap apapun, intinya. Allah mampu menyelamatkan kamu dari syahwatmu. Allah bisa menyelamatkan kamu, menyembuhkan kamu dari narkoba kamu, dan seterusnya. Jangan takut, rahmat Allah masih luas. Man istaghraba ayyuqidahu Allah min syahwati allati istaraqathu. Siapa yang merasa aneh, merasa jauh, Allah mampu menyelamatkan dia dari syahwatnya. Istaraqathu, yang sudah memperbudaknya dia syahwat tersebut. Istaraqat syahwat hu pada man. Wa ayyukhrijahu, dan dia meranggap aneh, Allah mampu mengeluarkan dia dari wujudu ghaflati, lalai pada Allah. Alat istawarat alai, yang sudah menguasai padanya ghaflah tersebut. Ayaman istahkamat, siapa yang menghakimi, siapa yang sudah diperbudak padanya asyahwat oleh syahwat, wal ghaflah kelalaian, wastaghroba, dan dia menganggap aneh atau menganggap jauh atau tak mungkin, ayukhrijahu Allah minhuma, Allah mampu menyelamatkan dari keduanya, yaitu tenggelam dalam syahwat dan kelalaian. Faqad ista'jaza ay faqannahu ista'jaza, maka seolah-olah dia menganggap Allah lemah kekuasaannya, al-qudrah ilahi ay al-mansubata ila ilahi, yaitu kekuasaan yang disebutkan pada Allah. Wa fi ba'din nusakhi qudratul ilahiyati allati nasaba ila al-ajzi, disebutkan ajzi. Yang pertama itu al-qudrah, ada alif lamnya. Yang kedua qudratul ilah tanpa alif lam. Padahal wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadir, sesungguhnya Allah itu terhadap apapun mampu, kuasa. Ay ma'ana ta'ala wasofa nafsu bil iqtidar, padahal Allah disifati oleh dirinya sendiri bil iqtidar, dengan yang maha kuasa ala kulli syai'in, terhadap sesuatu. Wa ikhraju min dzalika min jumlatil asya, menyelamatkannya Allah dari ghaflah, dari syahwat, diperbudak syahwat, diperbudak oleh ghaflah, kelalaian, itu adalah bagian dari asya, yang di situ ada kuasaan Allah. Maka fayam bagilahu ayaqsida baba maulahu bidzillati wal iftiqar, dia segera menuju Allah jika ingin bertobat, meminta kepada Allah, mengetuk pintu Allah, bidzillati, dengan merasa hina, wal iftiqar, dan memerlukan pertolongan Allah. Fa'asahu yusahhilu alaihi mastas'abahu fa'asahu, semoga dengan mengetuk pintu Allah ayaqsida babahu yusahhilu alaihi, Allah memudahkan padanya sesuatu istas'abahu, yang dianggap susah, terjerumus pergaulan bebas, terjerumus pergaulan yang buruk hingga narkoba. Wa yudhiru fihi mastaghrabahu, lalu Allah menampakkan sesuatu yang dianggap aneh, akhirnya dia selamat. Maka sebagian aulia pengobatannya dengan metode inabah, pengobatan. Al-arif billah Abah Anom mengobati itu. Al-inabah, metode tasawuf itu diterapkan kepada orang-orang narkoba, sembuh. Wal yu'tabar fi hadzal ma'na bil hikayati allati tu'athiru 'anis salihina, dan juga hendaklah orang yang ingin bertobat tersebut yu'tabar, mempelajari, mengambil pelajaran dalam makna ini dengan hikayat-hikayat allati tu'athiru, yang bisa diambil dari kisah-kisah orang yang soleh.
alladzina taqaddamat lahum fi bidayatimuz zallat, yang mana didahului lahum pada orang tersebut as-shalihin pada permulaannya az-zallat, termasuk az-zallati yaitu fi bidayatim az-zallati, banyak melakukan kesalahan. Ya. Wa waqa'at minhum qabla taubatim al-hafawatu, dan terjadi kepada mereka ini sebelum bertobat al-hafawat, melakukan kesalahan-kesalahan. Abdul Qadir Jailani mau melaksanakan mau pesantren pertamanya umur 17 atau 18 tahun. Akhirnya oleh para pembegal itu, para pembegal-pembegal itu dengan kalam si Abdul Qadir Jailani yang masih muda ya, yang masih anak-anak, taksir ke dalam nufus. Ibu saya melarang saya untuk berdusta. Maka emas-emas yang ada di disimpan di saku baju itu diberikan. Hei, kenapa kamu melakukan ini? Karena ibu saya berwasiat agar saya tidak berdusta. Wallahi saya tidak akan berdusta. Maka pimpinan daripada pembegalnya itu meneteskan air mata. Kamu anak kecil, saya sudah lama hidup selalu berdusta, mencuri dan lain-lain. Akhirnya ikut pesantren saya Abdul Qadir. Santri pertamanya min kibaril auliya berikutnya. Fatadarakahumullahu bilutfihi. Lalu Allah menyusul kepada al-ibad atau memberikan, bahasa kita menyusul, bilutfi dengan karunia-Nya pintu tobat. Wa aslaha amalahum, dan Allah perbaiki amalan mereka. Wa saffa ahwalahum, dan menjadi bersih keadaan hati mereka. Ka Fudail bin Iyad, sebagaimana kisah Fudail bin Iyad, wa Abdullah bin Ibnu Barak, wa bi Aqal bin Alwan wa ghairihim radhiyallahu anhu, dan yang lain-lain. Rubama waradati dzulamu 'alaika liyu'arrifaka qadra ma manna bihi 'alaika. Terkadang sampai kepadamu, terjadi padamu adzulamu 'alaika, kegelapan. Maksudnya apa? Terkadang Allah takdirkan seseorang hamba itu yang as-shalihin dalam kemaksiatan. Kenapa? Liyu'arrifaka, agar Allah mengajarkan padamu, mengenalkan padamu qadra ma manna bi 'alaika, ukuran ma karunia Allah, mana yang Allah berikan bihi dengan ma 'alaika padamu. Oh, ternyata ketaatan itu bukan murni dari amalan soleh dia, bukan dari nafsu dia, itu karena Allah. Kalau seandainya bukan karena Allah, maka kamu pun bisa ditenggelamkan ke dalam melakukan maksiat. Saya Muhammad Al-Ghazali gitu ya, bukan Imam Ghazali yang ini yang muasirin. Muhammad Al-Ghazali. Kenapa kamu lalai kepada Allah gitu? Beliau mengatakan kepada orang-orang yang sudah tenggelam dalam minuman dan lain-lain. Orang tersebut meneteskan air mata gitu, ketika disebutkan tersebut. Dia bilang, saya tidak mampu keluar dari ini. Seandainya Allah berikan kemampuan, saya pun ingin menjadi ahli taat. Maka Imam Ghazali, saya Muhammad Ghazali lebih menangis lagi gitu. Karena orang-orang ini lalai, karena tidak mampu lari dari itu. Sedangkan kita yang tidak lalai malah meninggalkan Allah. Artinya apa? Karunia, betul-betul karunia melakukan ketaatan tersebut. Tenggelam kepada maksiat, penghinaan itu dari Allah. Maka ketika kamu dalam posisi nikmat, banyak bersyukurnya. Buktinya maka di sini diberikan tuh rubama waradati dzulamu 'alaika, terkadang bisa saja kamu terjerumus dalam keburukan. Tujuannya li'arifaka, agar kamu tahu qadra ma manna bi 'alaika, bahwa besarnya karunia yang Allah berikan padamu. Oh, ternyata gitu ya. Kenikmatan ibadah itu karunia Allah. Rubama waradati dzulamu ay syahwat wal ma'asi wal ghaflatu, bisa saja terjadi padamu adzulamu, kegelapan, yaitu syahwat, maksiat wal ghaflat, kelalaian, alaika padamu. Tujuannya li'arifaka halawudiha, agar kamu tahu ketika al-dzulumat itu terjadi, qadrama, ukuran atau agungnya, ma karunia, mana Allah bihi, yang Allah berikan alaika padamu. Ai maka qad manna Allah bi alaika sabiqan, yaitu agar kamu tahu yang Allah berikan padamu sabiqan, sebelum terjadi kelalaian itu kan
minal anwar, cahaya ketaatan itu, wal iqbal ala maula, itu juga karunia Allah. Fatahmidahu alaiha, maka kamu muji alaiha pada apa? Mamanna, karunia Allah, ketaatan tersebut, al anwar tersebut. Wa idza raja'ta ila halika arabta anna dzalika ni'matun azimatun. Apabila dikembalikan itu kepadamu, maka kamu tahu bahwa itu adalah kenikmatan yang agung dari Allah. Fa yuqtiru minkal hamdu wa syukru, lalu akhirnya kamu bersyukur berulang kali sebanyak-banyaknya. Faqad sharat an-nikmatu ni'matan, maka ketika kamu sadar terjerumus ke dalam apa? Ke dalam kegelapan, tapi kamu sadar akhirnya bahwa itu nikmat dari Allah sebelum ketaatan tersebut. Kamu sadar tuh akhirnya ketika dalam kegelapan, maka sorot an-nikmatu nikmatan. Nikmat tersebut, ujian tersebut, kegelapan tersebut menjadi nikmat ketika kamu sadar, karena ada bab tobat di sini. Wa qad yakunu sababu wurudiha ma hasala minka minal ka'jabi bi ta'atika. Nah, ini perhatikan pelajaran bagi kita. Kenapa terjadinya kemaksiatan? Bisa saja terkadang penyebab wurudiha terjadinya zulma, kegelapan itu, sesuatu yang kau dapatkan minal i'jabi bi ta'atika. Kamu merasa hebat ketika ketaatan. Tidak ada yang sehebat saya dalam beribadah. Tidak ada melebihi saya puasanya. Merasa sombong dengan orang-orang tuh, i'jab, fayuridu alaika, lalu Allah jatuhkan kamu dalam kemaksiatan. Li ta'rifa qadraka, agar kamu tahu diri. Wala tata'adda tawraka, jangan melebihi tawar. Tawar itu asal makna perubahan. Jangan merasa besar karena melakukan ketaatan, karena itu karunia Allah semua. Kalau bukan karunia Allah, maka kamu juga termasuk alul ma'asi. Fala tatakabbar, maka jangan merasa tinggi ketika melakukan ketaatan, takabur. Wala taro nafsaka ala abna'i jinsika, jangan merasa lebih dirimu melebihi abna'i jinsika, daripada manusia-manusia lain. Maka ketika kamu sadar, wa hadhi ni'matun aidon, itu pun adalah nikmat. Penyebabnya lagi, wa qad taridu 'alaika uqubatan wa imtihana, bisa saja terjadinya maksiat itu uqubah, sanksi padamu dan cobaan berat, bukan nikmat. Tadi kan wurudnya zulam itu li'arifa qadrahu min nabi, akhirnya menjadi nikmat. Ini mah menjadi uqubah, betul-betul uqubah. Wa alamatu dzalika, cirinya annaka kullama kharajta min maksiatin, ketika kamu melakukan satu maksiat, waqa'ta fi ukhra wa hakata, kamu lakukan kesalahan lagi, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, minum khamr, tuh berulang-ulang melakukan kemaksiatan, wa hakata, berarti itu ukubah. Wala tuwafiqu lit-taubati, dan tidak diberikan taufik untuk bertobat. Wala ta'taqidu at-taqsira fi nafsika, dan dalam hatimu tak meyakini at-taqsira, itu kamu merasa bersalah. Sing penting happy, ngomongnya gitu, sadar. Man lam ya'rif qadran ni'ama biwujdaniha, arafaha biwujudi fuqdaniha. Nah, sekarang udah diberikan nikmat dari Allah, man nabi alaika. Man lam ya'rif qadran ni'ama, siapa yang tidak mengetahui qadran ni'ami, agungnya nikmat-nikmat Allah, biwujdaniha, dengan adanya diberikan ahli taat, diberikan kekayaan, diberikan kesehatan, tapi tidak, man lam ya'rif, dia tidak menyadari itu nikmat dari Allah, disia-siakan kesehatannya untuk bermaksiat. Arafaha biwujudi fuqdaniha, nanti Allah berikan kamu pengetahuan, diajari oleh arafa, Allah memberikan pelajaran biwujudi fuqdaniha, dengan dihilangkan kenikmatan tersebut. Oh, baru sadar. Man lam ya'rif qadran ni'ama biwujdaniha arafaha biwujudi fuqdaniha, hadza ta'lilu lima qablahu, ini seolah-olah menjadi alasan terhadap rubama waradat. Ka'annahu qala, seolah berkata, inna ma kana wurudu dulami ma'rifan biqadri ni'ami, sesungguhnya wurudu dulam, datangnya kegelapan itu, mengarifan, itu mengajarkan pada kamu, mengarifan, menjelaskan biqadri ni'ami, agar nikmat Allah yang agung itu kamu sadari, bahwa Allah lah
yang memberi kenikmatan-kenikmatan, ketaatan dan lain. Li'annal asya'a innama tatabayyanu bi'addadiha, karena perkara-perkara itu bisa menjadi jelas ketika dibenturkan, dilawan-lawankan. Fa'inda wujudin naqidi, ketika munculnya lawannya yadharu fadlul munaqidi, maka nampaklah fadlul munaqid, keutamaan lawannya tersebut yang tidak ada misalkan. Fa'inama ya'rifu qadar nikmati al-basari masalah, sesungguhnya bisa mengetahui ukuran atau agungnya nikmat bisa melihat itu manibtuliya bil ama, orang yang dicoba dengan tak bisa melihat. Tadinya bisa melihat, lalu tak bisa melihat, baru sadar, oh nikmat sekali bisa melihat. Wa qad qila, bahkan dikatakan innama ya'rifu qatrul ma'i manibtuliya bi atashil badiyati, sesungguhnya baru sadar bisa mengetahui qadrul ma'i, agungnya nikmat air bagi orang yang dicoba bi atashil badiyati, dengan rasa dahaganya al-badiyah di padang pasir. Badiyahnya padang pasir nih, bukan di hutan. Hutan kan banyak pohon-pohonnya Mas ya. La man kana ala syati'i, la man kana ala syatil anhari, bukan orang yang berada di syatil anhar, di pinggir sungai, wal audiyati al jariyati. Ambil uangnya di situ, di laci itu ada tulisan uang daging itu di dalam laci. La mangkana ala syatil anari, tidak akan merasa nikmat air itu agung bagi orang yang ala syatil anari, di pinggir sungai, wal audiyati al jariyati, dan audiyah wadi-wadi, telaga-telaga yang berjalan. La tudhishka waridatun ni'ami anil qiyami bihuquqi syukrika, janganlah engkau menganggap dahsyat kan dahsyat bahasa kita tuh. La tudhishka waridatun ni'ami, janganlah meninggalkan, intinya gitu. La tudhish, janganlah engkau meninggalkan waridatun ni'ami, munculnya berbagai macam nikmat, anil qiyami bihuquqiha, dari mendatangkan hak-hak syukurnya. Misalkan diberikan kekayaan, kesehatan, anak-anak pada bisnisnya sukses, kuliahnya sukses, itu jangan ditinggalkan, satu persatu disyukuri. Jangan sampai karena sudah banyak susah, wah susahnya mensyukurinya gitu. Fa inna dzalika mimma yahattu min wujudi qadrika, karena sesungguhnya itu termasuk perkara-perkara yang menurunkan dari adanya qadrika, ukuranmu. Artinya kalau tidak disyukuri nikmat tersebut, itu sama saja nanti membuat kamu semakin direndahkan. La tudhishka, janganlah membuat aneh padamu, hebat padamu, waridatun ni'ami, munculnya berbagai macam nikmat. Ai an-ni'amul waridatu, yaitu nikmat-nikmat al-waridatu yang banyak yang datang. Ai al-mutaradibatu alaika, yang silih berganti padamu. Nisbat tarodub, rodiba juga mana membonceng gitu. Anil qiyami, dari mendatangkan haknya syukur. Ai syukril maula alaihi, yaitu mensyukuri Allah alaihi atas ni'am tersebut, nikmat-nikmat. Bagaimana caranya? Bi antaro ajza nafsika antafiya bidzalika fatutruka asyura. Dengan cara kamu ajaza nafsika, menganggap lemah dari kemampuan kamu memberikan syukur, akhirnya kamu meninggalkan semuanya. Jangan seperti itu maksudnya. Fa inna dzalika mimma yahuttu min wujudi qadrika, sesungguhnya itu tarkun ni'am termasuk sesuatu yahuttu, menurunkan, min wujudi qadrika, dari adanya derajat kamu di mata Allah, direndahkan. Allah Ta'ala qadru fa qadruka, yaitu Allah Ta'ala qadru fa qadruka, Allah kan sudah meninggikan kamu tuh derajatnya dengan diberi berbagai macam nikmat. Wa ja'ala al-qalila minka katsira, dan Allah menjadikan sesuatu yang sedikit menjadi besar, berkah. Qala Ta'ala man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, siapa yang melakukan satu kebaikan Allah berikan berpuluh-puluh, berarti Allah memperbanyak sesuatu yang sedikit menjadi banyak tuh keberkahannya. Fala tabkhas nafsaka haqqaha, fala taksir gitu, jangan mengurangi dirimu hak akan haknya. Wa tuhattaha an qadriha, dan menguranginya
nikmat gitu dari ukurannya. Fataroha ajizatan, lalu kamu menganggapnya pada nikmat tersebut tak mampu anis syukri, bersyukur bibasababi kasrotin ami, dengan sebab banyaknya nikmat. Mending merasa banyak nikmat Allah, dia tak mampu mensyukurinya itu dengan sadar dan tafakur. Ini mah dia meninggalkan nikmat. Wa dzalika minal jahli, itu mah termasuk kebodohan. Kama law tarakta asyukra 'alaiha listiqlaliha fi nadorika. Sebagaimana kamu meninggalkan syukur alaih atas nikmat-nikmat listiqlaliha fi nadorika, karena kamu menganggap kecil nikmat tersebut. Falhamilu ala tarki syukri ala nikmati ahadu amroini, orang yang falhamilu, sesuatu yang mengajak meninggalkan syukur pada Allah atas nikmat-nikmatnya, itu salah satu dari dua perkara. Wakilahuma madmumun, dua-duanya tercela. Mana penyebab tak bersyukur pada Allah? Pertama, merasa nikmat banyak, akhirnya merasa tak mampu untuk bersyukurnya, lalu tak bersyukur. Satu. Yang kedua, merasa nikmat itu sedikit, sedikit doang, nggak usah disyukuri. Itu yang kedua, merasa sedikit nikmat tersebut. Dua perkara tersebut. Wakilahuma, dua-duanya madmumun, tercela, meninggalkan nikmat. Wa min syukri lisan, seharusnya bersyukur. Caranya, wa min syukri lisan, cara bersyukur dengan lisan adalah zikrullahi, berzikir kepada Allah. Zikirnya aja udah nikmat, syukur lagi. Wa minhu al-baqiyatus sholihatu allati tudzkaru aqibas shalat, termasuk dari syukrul lisan ada al-baqiyat sholihat, doa-doa yang pilihan-pilihan bangsa, allati tudzkaru, yang dizikirkan, disebutkan aqibas sholawati, setelah melakukan sholat. Ya, kita kan sudah sholat malah suruh istighfar. Kenapa? Karena kemarin itu bahwa kita sangat memerlukan karunia Allah dalam melakukan ketaatan daripada maksiat. Makanya sampai sholat suruh istighfar. Tamakkun halawatil hawa minal qalbi huwa da'u al-udham. Menganggap nikmatnya hawa nafsu dalam hati itu ada al-udham, penyakit yang menghalangi dari kesembuhan. Berarti penyakit berbahaya, susah sembuhnya. Sebab apa? Kalau menganggap hawa nafsu maksiat itu sesuatu yang salah, dia bertobat. Tapi merasa nikmat hawa nafsu dinikmati, atau tak menjaga dalam hatinya rasa riya, sholatnya itu muroin, dianggap nikmat, maka tak bertobat, berbahaya. Tamakkunu halawatil hawa, merasa nikmatnya hawa nafsu, wal huwa mayul nafsi, al hawa adalah mayul nafsi, condongnya hati pada maksiat, wal murabdu bihi al mahwa wa huwa syahwat. Maksud di sini adalah bukan hawa tapi al mahwa, yang dicintainya yaitu asyahwat. Ayat tamakkanu hubbi syahwatid dunya, sudah masuk dan mendarah daging, tamakun gitu ya, melekat cinta pada syahwat dunia, kenikmatan dunia yang dilarang. Apa? Seperti kekayaan, kemewahan, jabatan. Minal qalbi, dalam hati, huwa ad-da'u al-mudhal, penyakit yang berbahaya. Alladzi la tanfa'u fil hailu, yang tak bisa disembuhkan. Tidak bermanfaat padanya al-hailu. Usaha-usaha penyembuhan, obat. Wal asbabu, sebab-sebab, wal adwiyatu, dan obat-obat. Kal imani wal ma'rifati wal yakini, walaupun ada iman, ada ma'rifat, ada yakin. Bahkan terkadang awalnya itu santri, ketika sudah menjadi pembisnis sukses, bergaul dengan orang-orang yang mengikuti syahwatnya, tenggelam dia. Dalam Quran itu alam tara ila ladzina utul ilma hingga fansalakho, akhirnya insilah itu seolah-olah kulit itu dicabut dari kulitnya, maka imannya hilang, ilmunya hilang. Ketika kulit itu sudah tidak ada, maka muncul penyakit-penyakit, karena penjaga daripada penyakit kan salah satunya kulit. Pergaulan. Fa inna da'a idza tamakkana minal qalbi lam yabqa liddawi mahallun. Sesungguhnya penyakit apabila tamakkana minal qalbi, sudah menggerogoti isi hati. Tamak udah melekat dalam hati, menggerogoti bahasanya.
lam yabqa liddawa'i mahallun, maka tidak ada tempat untuk pengobatan lagi, tidak ada. Dimasukkan semuanya udah keburu dunia, syahwat dan lain, dimasukkan iman itu susah. Falidha a'dala amruhu wa ta'adzara bur'uhu, maka menjadi a'dala, terhalang amruhu, perkaranya dia dari kesembuhan, wa ta'adzara bur'uhu, dan sangat susah bur'uhu, sembuhnya dia. Fala yufidu fihi illa waridun ilahiyun, maka tidak berfaedah pada orang macam ini yang sudah tamakkunu halawatil hawa, illa waridun ilahi, terkecuali karunia dari Allah. Maka tadi itu caranya mengetuk pintu Allah, menjarahi para aulia, kasih Allah, memohon, menangis di malam hari, selamatkan saya dari narkoba, dari pergaulan bebas dan lain. La yukhriju asyahwata minal qalbi illa khaufun muz'ijun aw syauqun muqlikun. Tidak akan keluar syahwat yang buruk, hawa nafsu dari hati, illa khaufun muz'ijun, kecuali betul-betul merasa takut, muz'ijun, yang menggerakkan hatinya. Diceritakan padanya tentang panasnya api neraka, pedihnya sesak neraka, akhirnya dia takut, baru syahwatnya keluar, berubah menjadi ketaatan. Au syauqun muklikun, atau rasa rindu yang sudah mendalam terhadap kenikmatan yang Allah berikan. Diceritakan tentang ahlu surga, enggak apa-apa untuk awal-awal, ceritakan ahlu surga, kenikmatan surga, nikmatnya bertemu Allah, akan muncul rasa rindu, ingin melakukan ketaatan, baru syahwat itu keluar. La yukhriju asyahwata minal qalbi, tidak akan mampu mengeluarkan syahwat dari dalam hati, terkecuali rasa takut, muz'ijun, yang menggerakkan hati, betul-betul takut. Yaridu alal qalbi minasyahwati sifatil jalali, yaitu dengan cara apa? Datang ke dalam hati min syuhudi sifatil jalal, dari menyaksikan sifat keagungannya Allah. Allah kalau menyiksa tidak kira-kira, seperti kisah Isra Mi'raj diceritakan dalam kitab-kitab Isra Mi'raj itu. Rasul melihat orang-orang yang di dalam neraka yang disiksa. Ada yang lisannya iris-iris gitu. Ada yang dibakar dengan api neraka wajahnya. Wa man sya'uhu an-nadru fil ayati al-muhtawiyati ala ma a'addahu lil usati. Man sya'uhu, tempat tumbuhnya, tempat munculnya sifat jalal Allah itu adalah melihat atau mentafakuri dalam ayat-ayat yang mengandung terhadap ancaman-ancaman pada orang yang bermaksiat. Ma'ada yang Allah siapkan untuk pada al-usat, orang pendurhaka. Wa tadzakuruhu nuzulal mauti bihi, dan mengingat nuzulal mauti bihi, datangnya kematian padanya. Baru wa dukhulihi lil qabri wahida, dan masuknya dia ke dalam kuburan sendiri-sendiri. Ya. Maka sebelum tidur tuh para masyayikh kita mengajarkan kita suruh satu mentadaburi dirinya seolah-olah dirinya sakit, dan sakitnya itu tidak akan mampu dokter-dokter mengobati. Di samping itu juga dokter tidak mampu mengobati itu, teman-teman kita, saudara kita sudah meninggalkan kita ketika datang ajal sakarat maut. Baru di situ bayangkan bahwa kita meninggal dan dikuburkan sendirian tinggal, baru di situ disuruh kita berzikir kepada Allah. Allah. Agar apa? Betul-betul zikirnya mengharap pahala dari ridha Allah. La jah wala mal gitu. Fakul inda dalil Allah. Wa su'alal malakaini ma ahwalil hasyri wal ma'adi, dan di situ nanti dalam kubur bayangkan ada pertanyaan dari dua malaikat, ma ahwalil hasyri wal ma'adi, dan juga bayangkan ahwalil hasyri, keadaan padang mahsyar, wal ma'adi, dan juga ma'ad, tempat dikumpulnya manusia. Alladzi tadhalu fi kullu murdi'atin amma arda'at, yang mengakibatkan menjadi kaget tadhalu. Bahkan kullu murdi'atin, wanita-wanita yang sedang hamil tuh amma arda'at, dia sampai melahirkan saking kagetnya. Perhatikan, ingat hal tersebut. Itu mengeluarkan syahwatnya dia. Wa yaj'alul wildana shiba, bahkan ketakutan itu mengakibatkan alwidana, anak-anak kecil itu shiba,
Seolah-olah keluar apa? Menjadi tua. Bisa juga anak-anak muda mengeluarkan ubannya saking takutnya. Ila ghairi dzalika, dan hal-hal yang aw syauqun muklikun, sesuatu yang mengeluarkan syahwat nafsu, bisa mengobati penyakit daripada narkoba dan lain-lain. Syauqun muklikun, rindu yang sangat mendalam, yaridu alal qalbi, yang datang pada hati, min syuhudi sifatil jamali, dari menyaksikan sifat-sifat keindahan Allah. Wa man sya'uhu an-nadru fil ayati, tempat munculnya adalah melihat ayat-ayat yang mengandung ala ma'adda ahli taati, yaitu yang Allah biar siapkan untuk ahli taat. Wa tadzakuruhu ma'adda li auliyaihi, dan menyebutkan ayat-ayat yang Allah persiapkan untuk para kekasihnya, minan naimi, dari kenikmatan, yaitu kenikmatan mimma la ainur ra'at, yang sama sekali tak pernah terlihat oleh mata waktu di dunia, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi basyarin, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia, ila ghairi dzalika, dan seterusnya. Berikutnya, pengobatnya juga daripada syahwat dari hati agar keluar, wal muadhabatu ala huduri majalisi dzikri wa tadhkiri. Terus menerus dia muadhabah, menghadiri majelis zikir, wa tadhkir, majelis mengingatkan diri tentang kematian. Coba di itu. Ilajun kabirun, itu adalah obat yang besar, obat yang sangat berfaedah, wa naf'un katsir, dan manfaat banyak, fi husuli dzalika, dalam menghasilkan rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah. Jadi dalam satu ketika Rasul melewati majelis zikir satu dan majelis ilmi, tapi Rasul berikutnya apa? Menganggap tinggi majelis ilmi. Kata Allama Syekh Yusri, kalau masih tolabah, dahulukan majelis ilmi. Tapi kalau udah makomnya sudah makom mu'alim, dia harus muadhabah majelis zikir untuk mengingatkan. Rasul mengatakan, fadlul alimi alal abidi kafadli ala adnakum, gitu ya. Al-alim dan abid ahli ibadah itu majelis zikir. Idz la yazalu dzalika ya'malu fil qalbi syai'an, karena terus-menerus menghadiri majelis zikir itu ya'malu, mengakibatkan di dalam hati syai'an fa syai'an, menjadi baik hatinya sedikit demi sedikit, ila ayaskanul khaufu aw syauqu, hingga menjadi masuk ke dalam hati rasa takut ke dalam hati agar sahabat keluar, aw syauqu, atau kerinduan pada amal-amal saleh. Amma idza lam yakun al-awwal muz'ijan wa sani muklika, apabila tidak lam yakun tidaklah yang pertama itu apa? Rasa takutnya itu muz'ijan, tidak menggerakkan hatinya, menakut-nakutinya. Mati udah hatinya. Wa sani mukliqan, dan juga rasa rindunya tidak ada terhadap kebaikan, mukliqan, tidak mukliqan. Fala yufidani tarka wala tawajjuh, maka tidaklah berfaedah tarkan ditinggalkan atau menghadapnya, hatinya udah mati. Nauzubillah. Kama la yajibu al-amala al-mushtaraka kadzalika la yajib, kama la yuhibbu al-amala al-mushtaraka kadzalika la yuhibbu al-qalb al-mushtaraka, sebagaimana Allah tidak mencintai amal yang mustarak. Maksudnya begini, dia sholat, ngomongnya sih inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, lillah, tapi ternyata dalam sholatnya itu pengen dipuji dalam hatinya, ingin mendapatkan karomah dan lain-lain. Berarti itu amalannya satu mustarak, karena Allah dan karena selain Allah. Itu la yuhibbu, Allah tidak mencintai, tak menerima amalan macam itu. Begitu juga kadzalika Allah tidak menerima, tak mencintai qalbal mustarak, hati yang mustarak. Cinta kepada dunia dalam hatinya, gitu ya, menutupi dan yang lain-lainnya hingga berbuat buruk, dan juga menyatakan apa? Di situ ada Allah, zikir dan lain. Al-amalu al-mushtaraku la yaqbalu, satu amalan tapi mustarak,
antara ingin dipuji Allah dan puji makhluk, layak baru tak akan diterima. Wal qalbul mustarak, sedangkan hati yang mustarak ingin menuju Allah dan menuju selain Allah, surga, kenikmatan duniawi, la yuqbilu ala itu tidak akan berhasil. Yuqbil itu menghadap kepada Allah. Kama la yuhibbul amal mustaraka wa huwa al-masyubu birriya. Amalan yang mustarak itu amalan yang tercampur dengan riya, wa tasannu'i, dan tasannu. Tasannu itu dibikin-bikin. Acting lah sekarang, bukan karena Allah. Kadzalika la yuhibbul qalbal mustaraka. Hati yang mustarak itu wa huwa alladzi fihi mahabbatu ghairillah, yaitu dalam hatinya ada rasa cinta kepada selain Allah. Maka Allah cemburu di situ. Wasukunu ilaihi, dan diam hati ilaihi pada ghairillah, wal i'timadu alaihi, bertegang teguh alaihi pada ghairillah. Walamma kanatil mahabbatu bimakna mailil qalbi mustahilatun fi haqqi ta'ala. Di situ kan ada la yuhibbu, la yuhibbunya kembali kepada Allah, berarti menisbatkan lafaz yuhibbu kepada Allah tidak tepat secara lugha, secara akidah. Walamma kanatil mahabbatu, ketika mahabbah itu maknanya mailul qalbi, condongnya hati pada sesuatu, menginginkan hati pada sesuatu. Itu kalau makhluk dengan makhluk. Kepada Allah kan tak boleh kita menisbatkan qalbun pada Allah, karena bukan sifatnya. Itu mustahil fi haqqi ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala. Awwalaha ala tariqil khalafi. Maka di sini musonib mentakwil makna mahabbahnya mengikuti metode khalaf. Kalau metode salaf kan tafwid. Sebab setiap kalimat yang tidak pantas dinisbatkan kepada Allah secara maknanya tidak tepat, gitu ya. Maka pilihannya ada dua, imma tafwid salaf atau takwil khalaf, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Wa kullu nasin awhamat tashbiha. Setiap nas di situ seolah-olah mentasbihkan Allah dan makhluknya. Kan di sini cinta, mailul qalbi seperti manusia. Awilhu aw fawwid warum tanziha. Takwillah atau tafwid. Warum tanziha, nyatakan tanzih, membersihkan Allah. Maka di sini karena lapad al-qalb, lapad mahabbah, yaitu makna lughahnya mailul qalbi, tidak pantas, mustahil pada Allah, maka di sini musannif mentakwilnya ala tariqil khalafi, mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah tariqul khalaf, metode mutaakhirin. Biqauli al-amalul mustaraku la yaqbalu ay la yusbitu alai, la yusib alai. Maksud la yuhibbu di sini la yaqbal. Al-amal mustaraku, amalan yang mustarak antara Allah dan makhluk tidak akan diterima. Ay la yusibu alai, itu mana la yuhibbu, la yusibu, tidak akan mendapatkan pahala, tidak diganjar. Li adamil ikhlasi fi, karena tidak ada keikhlasan fihi dalam al-amal mustarak, fa adam mahabbatihi bimakna adam isbati alaihi, maka makna tidak mahabbah la yuhibbu itu dimaknai dengan adam isbatihi alaihi, tidak diberikan pahala atau layak baru tadi itu. Wal qalbul mustarak, sedangkan hati yang mustarak la yuqbalu alaihi, atau la yuqbilu, tidak akan menghadap. Ay la yardo, maknanya la yuqbili ay la yardo an sahibihi wa la yusibuhu, Allah tidak akan meridhoinya dari orang yang melakukannya, wa la yusibuhu, tak mendapatkan pahala. Kenapa? Li adami wujud sidqi minhu, karena tidak benar dalam mencintainya kepada Allah, dalam mengtuhankan kepada Allah itu tidak benar. Masih ada selingkuh di situ. Fa adamu mahabbatihi bimana adamu ridho, maka di sini makna yang kedua mah la yuhibbul qalba al mustaraka. Yang kedua mah al amal, la yuhibbul amal mustaraka. Yang kedua mah la yuhibbul qalbal mustaraka, maknanya la yuhibbunya di sini fa adamu mahabbati, makna adamu aridho. La yuhibbunya itu adamu ridho, Allah tidak ridho an sahibihi, pada orang-orang yang memiliki hati yang mustarak, wa adami itsabati, dan tak memberikan pahala padanya.
Faman sohaha a'malahu bil ikhlasi, siapa yang membenarkan amalan-amalannya kepada Allah bil ikhlasi dengan ikhlas, wa ahwalahu bisidqi, dan membenarkan hatinya bisidqi dengan betul-betul hanya Allah saja, kana mahbuban lillah, maka Allah pun akan mencintai dia, membalasnya. Mahbuban maknanya apa di sini? Ai musaban, Allah memberikan pahala, mardiyan anhu, dan ridho padanya. Wa illa fala, apabila tidak mengikhlaskan amalnya, tidak mentasih amalnya, tidak mengikhlaskan ahwalnya, maka fala, tidak akan diterima, tidak diridhoi. Itu metode salaf. Makna yuhibbunya tidak maknai mailu nafsi, tapi layus tadi itu kan layusibu. Amma salafu, adapun menurut ulama salaf, makna yuhibbu fayuthbituna mahabbatallahi lakin la na'lamu haqiqataha, menetapkan pada Allah mahabbah tetapi tidak mengetahui hakikatnya. Ini sama seperti dengan orang yang bertanya kepada Imam Malik gitu, tentang istiwa. Ma makna istiwa? Jawaban Imam Malik, al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu maklum. Maklum maksudnya sudah jelas, orang pada itu ada di Al-Qur'an. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Wal kaifa anhu marfu, sedangkan kaif tata caranya itu marfu, tidak ada. Allah tidak memiliki kaif tata cara istiwanya. Wasu'alu anhu bid'atun, bertanya tentang masalah istiwa apa maknanya itu bid'ah. Loh, kita kan bertanya pengen tahu. Karena pertanyaan ini memancing untuk apa? Untuk tidak ingin taslim sebenarnya. Ingin rod pertanyaan dari syairnya itu. Wasil bin Atwal. Wal kaif anhu gitu, marfu. Satu pendapatnya majhul. Ini majhul tidak kuat, yang lebih itu wal kaif anhu marfu. Karena majhul berarti ada kaif, tapi tidak tahu. Kalau marfu mah tidak ada. Tidak ada kaif-kaifan tata caranya. Wasu'alu anhu bid'atun. Kenapa disebut pertanyaan bid'ah? Karena bertanyanya itu tidak dalam rangka mencari kebenaran, istaslim, tapi memancing. Wal imanu bihi, terakhir itu wal imanu bihi wajibun, beriman bihi terhadap istiwa itu wajib. Ini dasar daripada ulama salaf ada dua. Satu, takwil, ya, ulama salaf itu tafwid. Yang kedua, mutaakhirin takwil. Jam berapa? 10 kurang 5, satu lagi. Anwarun udzinalaha fil usuli wa anwarun udzinalaha fid dukhul. Allah tuh memberikan dua cahaya. Satu cahaya anwar, berbagai macam cahaya, udzinalaha, diberikan izin oleh Allah pada cahaya tersebut fil usuli, agar masuk ke dalam hati. Fil usuli, dalam sampai aja. Jadi cahaya itu ada dua. Satu cahaya yang Allah berikan izin padanya usul sampai aja ke dalam hati, berarti masih di luar hati, tidak sampai ke dalam. Wa anwarun udzinalaha fiduhul, cahaya yang kedua mah Allah berikan izin fiduhuli, masuk ke dalam ruang hati terdalam. Anwarun udzinal fil usul wa anwarun udzinal fiduhul, ay al anwar al waridatu alal qulub, cahaya-cahaya dari Allah yang sampai ke dalam hati, min khazainil ghuyubi, yang munculnya dari khazain, dari tempatnya karunia Allah yang maha gaib. Wahya ma'arif wa asrar ilahiyah, yaitu cahaya-cahaya itu maknanya ma'rifat dan rahasia ketuhanan. Tangqasimu ila qisma, ini terbagi dua. Satu, anwarun udzinalahu fil wusuli ila dhahiril qalbi faqat, cahaya-cahaya yang Allah berikan izin padanya sampai ke dohir qalbi saja, tidak masuk ke dalam hati. Wa anwarun, yang kedua, cahaya dari Allah itu udzinan, izinkan bagi cahaya masuk ila somimil qalbi, ke dalam hati yang terdalam. Wa suwaidaihi, dan hitam-hitamnya hati, pusatnya hati. Sir. Fal anwaru alwasilatu ila dhahiril qalbi yushahidul qalbu ma'aha nafsahu wa rabbahu wa dunyahu wa akhiratahu. Cahaya-cahaya yang sampai hanya kepada dhahirul qalbi mah bisanya fungsinya hanya yushahidu qalbu, nanti hati itu mampu menyaksikan, karena ada cahaya itu tadinya kan gelap, diberikan cahaya hingga mampu menyaksikan dengan cahaya tersebut dirinya merasa masih ada, wa rabbahu, dan ada Allah, dan dunia, keinginannya, wa akhirat, dan akhirat.
fayakunu tarotan ma'a nafsihi, maka orang yang diberikan cahaya yang sampai ke dohir qalbi saja mah terkadang tarotan ma'a nafsihi, masih mengikuti hawa nafsunya, masih merasa dirinya ada. Wa tarotan ma'a rabbi, terkadang bersama Allah. Wa tarotan yuhibbu akhiratahu, terkadang lebih mencintai akhirat. Wa tarotan yuhibbu dunya, terkadang lebih mencintai dunia. Wal anwaru ad-dakhilatu ila somamil qalbi, sedangkan cahaya-cahaya yang kedua mah yang masuk ke dalam somimil qalbi, hati yang terdalam, waswaidaihi, dan titik hitamnya hati, la yadharu fiha, maka tak akan muncul dengan cahaya tersebut, tak melihat lagi illa wujudullahi azza wajalla, hanya menyaksikan hanya ada Allah Ta'ala saja. Falidhalika la yuhibbu siwah, maka karena yang muncul hanya Allah, tak mencintai yang lain selain Allah. Wala ya'budu illa iyyah, tak akan beribadah kecuali pada Allah. Qala ba'dul arifina idza kana al-imanu fi dhahiril qalbi, apabila iman itu hanya sampai pada dohirnya hati, hati terluar, kanal abdu muhibban lil akhirati wad dunya, maka seorang hamba mencintai akhirat dan dunia. Wa kana maratan ma'arabi, terkadang bersama Allah, wa maratan ma'a nafsi, hawa nafsunya. Fa idza dakhala al-imanu batinal qalbi, apabila iman masuk ke dalam hati yang terdalam, apalagi masuk ke dalam suwaidai, palung hati yang terdalam, abghadal abdu dunya, maka seorang hamba tidak mencintai dunia lagi, wa hajaru hawahu, dan meninggalkan hawa nafsunya, dia hanya beserta Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa akhir barik wa sallim wa radiyallahu anhu sayyidatina sayyidina ajmain amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa walidayna wa masyayikhina wa ta'alatina wa azwajina wa aladina wa akhwatina wa akhwatina wa qarabatina wa ashabina ahbabina wa ahbabina wa sallallahu wa sallam alayhi wa sallam. Allahumma thabbit qulubana ala al-islam wa thabbit al-wahid wa thabbit al-mu'min ilahana anta maqsudana warzuqna rabbana atina mahabbatan wa rifatan. Allah ta'ala nafutal arifin, Allah ta'ala nafutal arifin bihikmatika wa syura'ataka wa lakina manasina ya dzal jalali wal ikram. La hawla wa la quwwata illa billah ya qadim ya daim ya qarib ya tur ya samad ya hayyul jalla wa ahlana wa azwajana wa ladana wa birrahmatina wa talamidatina wa masyayikhina min ulama kal mukarram min al-mu'azzimin wa syurah lakhudna wa batin salihin. La hawla wa la quwwata illa billah ya qadim ya samad ya hayyul jalla wa ladana wa azwajana wa ladana wa talamidatina wa masyayikhina min ulama kan karam min al-mu'adhamin wa awliyaika as-salihin. La hawla wa la quwwata illa billah ya Allah lana zawjana tarbiyatina masyaallah kan karam min al-mu'adhamin wa awliyaika al-muqarrabin wa syurabati was-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanallahi wa bihamdihi. Alhamdulillah. Fatihah. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik